7 tahun lalu, aku terlempar ke dunia kultivasi. Aku mewarisi warisan guruku, jadi Tuan Puncak King Xuan, Sekte Dadao. Sejak itu, aku mulai hidup luar biasa yang menentang takdir. Sejak itu, aku cuma sampah, kultivasi tingkat Chi Refining. Kalau bukan jasa guruku yang murah hati, aku sudah diusir dari Sekte Dadao. Aduh. Tuan rumah, belum selesaikan tugas rekrut kaisar wanita sebagai murid. Hadiah, tidak bisa diaktifkan. Silakan tuan rumah, segera selesaikan tugas sistem. Kau main-main denganku? Di mana cari kaisar wanita buat murid? Chi Refining, prajurit Xuan, guru Xuan, roh Xuan, Raja Xuan Agung, Kaisar Xuan, Mahaguru Xuan, Sesepuh Xuan, Orang Suci Xuan, Raja Suci, Kaisar Agung, Ketua Sekte Dadao. Hanya tingkat Raja Suci. Sistem, kita berunding. Aktifkan sistem. Aku akan menipu. Salah merekrut murid. Tuan rumah, hanya jika murid pertama kaisar wanita, sistem baru bisa diaktifkan. Aduh. Tuan Puncak Lu, kau santai sekali ya. Kau sudah 6 tahun tidak rekrut murid. Menurut peraturan, 7 tahun tak ada murid. Jabatan Tuan Puncak dicopot. Bakat dan kultivasimu tak memenuhi. Syarat murid luar biasa, ditambah performamu. Sebagai Tuan Puncak, kau akan diusir dari Sekte Dadao. Kau tahu. Membunuh dan menghancurkan hati, teman. Aduh, tahu. Aduh, baiklah, Tuan Puncak Lu. Sukses di acara rekrutmen besok. Semoga beruntung. Bagaimana caranya dapat murid? Oh iya, banjiri dengan Spirit Stones. Guruku tinggalkan. Banyak pil dan Spirit Stones. Tak percaya bisa rekrut jenius. Apalagi sampah. Ya, lakukan saja. Pulang tidur. Itulah dia, Ji Fuyao, peringkat pertama ujian ini. Konon bakatnya membangkitkan resonansi dengan Genta Dadao. Genta Dadao mengagetkan leluhur yang dinilai sebagai jenius langka sekali dalam 1000 tahun. Mempesona. Nona Fuyao, saya pewaris keluarga Lin. Pergi. Tiga 3.000 tahun. Aku, Kaisar Wanita Fuyao, akhirnya berinkarnasi. 3.000 tahun lalu, Kekaisaran Fuyao dan kekuatan besar lainnya terlibat perang besar. Pengkhianat memberontak. Rakyatku jatuh korban tak terhitung. Yang mulia, cepat pergi. Aku pasti akan kembali. Terpaksa pakai teknik kuno. Untuk berinkarnasi hindari bencana, teknik rahasia kuno punya kekurangan. Jiwa dan rohku hancur, daoku tidak lengkap. Perlu pelajari kitab leluhur Sekte Jalan Agung. Kitab leluhur, kitab Jalan Agung untuk sempurnakan dasar dao. Perbaiki jiwa dan roh, harus balas dendam. Saya harus bangkit. Pemimpin sekte datang. Para pemuncak hadir. Ini pemimpin sekte, para pemuncak, bakat langit dan manusia. Ya, kuharap suatu hari bisa seperti mereka, berdiri di puncak dunia. Mendeteksi Maharani, Tuan rumah segera selesaikan tugas rekrut murid. Deteksi Maharani, aku juga tidak akan mengakui orang gagal seperti aku sebagai guru. Hei, Tenang. Upacara perekrutan murid Sekte Jalan Agung resmi dimulai. Sekarang, pilih bergabung dengan puncak spiritual. Aku mau gabung puncak eliksir. Aku ingin jadi ahli eliksir. Aku mau gabung puncak pedang. Aku mau gabung puncak tempat tubuh. Aku ingin jadi ahli eliksir. Aku mau gabung puncak pedang. selamat bergabung dengan puncak King Xuan. Lu Xuan, kalau hari ini bisa merekrut murid, aku makan 10 pon kotoran. Kau memang tidak akan pernah puas. Lu Xuan sudah 7 tahun berturut-turut gagal rekrut murid. Dia akan tinggalkan sekte Jalan Agung. Semua orang tunggu-tunggu hal ini. Bertahun-tahun, saat ujian dengan kekuatan lain, orang suci selalu pakai Lu Xuan untuk ejek sekte Jalan Agung. Tidak ada kesempatan lagi. Meremehkanku? Asal kalian akui aku guru dan gabung puncak King Xuan, boleh pakai semua sumber daya puncak King Xuan. Dulu, guruku tinggalkan banyak batu spiritual dan eliksir. Aku ketawa hampir mati. Saat ujian, pemimpin tua keluarga Ye menasihatiku khusus, jangan bergabung dengan puncak King Xuan. Kalau tidak, hidupmu hancur.
Ayah bilang, kalau aku gabung puncak King Xuan, pulang nanti, dia patahkan kakiku. Lu Xuan, kultivasinya tak lebih tinggi dari kami. Bagaimana dia terima murid? Kalau aku Lu Xuan, sudah lama tinggalkan sekte Jalan Agung. Tak akan mempermalukan diri di sini. Benar. Sudah keluarkan jurus andalan, tetap tak ada yang datang. Apa aku benar-benar tak bisa dapat murid? Aku bersedia bergabung dengan puncak King Xuan. Dan mengakui Lu Xuan sebagai guru. Bukankah ini ranking pertama ujian? Ji Fuyao, dia mau berguru padaku. Benarkah? Sama sekali tidak boleh. Nak, kalau Lu Xuan gurumu, tingkat kultivasimu bisa merosot. Masuk puncak King Xian sia-siakan bakatmu. Itu akan menyia-nyiakan bakatmu. Lu Xuan sendiri tidak bisa berlatih dengan benar. Bahkan tidak sebanding dengan murid luar biasa. Kau mau berguru padanya. Itu benar-benar konyol. Lu Xuan hanya akan menyesatkan muridnya. Hei, hei, hei. Aku masih di sini tahu. Kalian tidak bisa menunggu sampai aku pergi? Aku sudah bulat tekad, guru. Terimalah sembah sujud murid ini. Aku punya terlalu banyak rahasia. Kalau gabung aliran orang suci lain, pasti ketahuan. Lu Xuan kultivasinya lebih rendah. Tidak bisa kontrol aku. Aku bebas sepenuhnya. Selamat menerima Maharani Fuyao sebagai murid. Mengaktifkan sistem penerimaan murid tak terbatas. Perkiraan waktu 1 shichen. Cepat tolak. Terima Ji Fuyao sebagai murid. Tak bisa menolak terima dia sebagai murid. Lu Xuan, aku bisa untukmu ubah peraturan Sekte Jalan Agung. Izinkanmu khusus. Nanti, dengan atau tanpa murid, tetap bisa pimpin puncak King Xuan. Gimana? Kini tak perlu terima Ji Fuyao jadi murid lagi, kan? Aku harus terima dia sebagai murid. Kau? Ketua sekte dan para pemimpin, aku sudah bulat tekad. Guru, kembali ke puncak King Xuan. Baik. Tunggu. Pemimpin Lu, hari ini bagaimanapun caranya, Ji Fuyao tidak boleh berguru padamu. Dia harus berguru padaku. Lu Xuan, Fuyao adalah jenius langka sekali untuk sekte kita. Dia akan jadi fondasi sekte kita. Sedangkan kau, kekuatanmu tak sebanding dengan murid luar biasa. Bagaimana kau bisa ajarnya dengan baik? Ini bukan main-main. Benar, kau tak bisa mengajarnya dengan baik. Lu Xuan, aku nggak ngerti. Kenapa kau bersikeras terima Ji Fuyao sebagai murid? Ketua sekte, aku bisa mengajarnya. Siapa bilang aku tak bisa? Karena begitu, aku juga tidak akan mempersulitmu. Buat taruhan, sebulan lagi ada pertandingan murid. Jika Fuyao tidak juara pertama, kau tak bisa jadi gurunya lagi. Fuyao harus pindah ke puncak spiritual lain. Jangan setuju. Murid-murid sejati, semua di atas Kaisar Xuan. Aku cuma Raja Xuan besar. Sebulan tak yakin, bisa raih juara 1. Baik. Dalam sebulan, aku akan jadikan Ji Fuyao nomor 1 di generasi muda Sekte Jalan Agung. Puncak lu percaya diri. Aku tambah tingkat kesulitannya. Bagaimana? Aku tidak masalah. Baik. Selama 1 bulan, Fuyao hanya boleh pakai sumber latihan dari puncak King Xuan milikmu. Dilarang gunakan sumber latihan lain dari Sekte Dao Agung. Bisa. Muridku, aku sangat percaya padamu. Bagaimana denganmu? Aku ingin memukul orang. Ini jebakan ketua sekte. Lu Xuan malah menerimanya. Sebulan ini, ketua sekte akan beri murid sejati. Banyak kesempatan besar. Aku khawatir tak bisa melawan. Baik. Bagus sekali. Sepakat? Sepakat? Fuyao, kembali ke puncak King Xuan. Baik, aku geli. Meski Ji Fuyao itu genius, tapi menurutku, otaknya kayaknya kurang bagus. Dia malah memilih orang tak berguna sebagai gurunya. Apa katamu? Ji Fuyao, di depan semua orang, berani kau bunuh sesama anggota sekte? Banyak bicara. Kalau begitu, berlututlah juga. Pantas disebut Maharani Fuyao, keanggunannya tak tertandingi. Ji Fuyao, kau belum resmi jadi murid Sekte Dao Agung. Hari ini para ketua hadir, beraninya kau lancang. Kalau begitu, berlututlah semuanya. Ternyata, saat ujian masuk, Fuyao masih menyembunyikan kemampuannya. Bakat ini jika berkembang, bisa lindungi Sekte Dao Agung kita. Pilihanku adalah urusanku sendiri. Berani-beraninya kalian berkomentar sembarangan. Murid ini sangat bagus. Sudah, Fuyao, lupakan masalah ini. Dalam sebulan ini, kamu latihan dengan Lu Xuan. Kami tak ikut campur dulu. Puas? Terima kasih ketua sekte. Tapi satu hal lagi. Aku tak suka orang di belakang membicarakan aku. Dan guruku sembarangan. Mulai hari ini, dilarang bicarakan.
Puncak Lu dan Fuyao sembarangan. Minta maaf ke Puncak Lu dan Ji Fuyao. Ji Fuyao, Puncak Lu, kami tahu salah. Kedepannya tidak akan lagi. Kami tahu salah. Kedepannya tidak akan lagi. Terima kasih. Guru, ayo kita pulang. Jangan lupa ke Balai Dao Agung, ambil hadiah ujianmu, dan selesaikan pendaftaran sekte. Baik. Muridku, penampilanmu bagus. Panggilan muridku lancar. Dia ini. Mungkin dia anggap dirinya guru? Kenapa kau setuju sama ketua sekteku? Kau percaya banget sama aku? Bukan. Aku percaya diri. Percaya nggak? Sebulan lagi, aku akan menjadikanmu orang terkuat di generasi muda sekte Jalan Agung. Guru murahan ini, dia sudah tidak waras. Sudahlah, sudah terjadi. Bicara lagi percuma. Selama sebulan ini, aku sudah bisa latihan. Kuharap kau juga bisa tingkatkan tingkat kultivasimu. Di gulungan giok ini, ada pemahaman kultivasiku. Meskipun bakatmu biasa saja, jangan putus asa. Sebagai guruku, kuharap kau juga berusaha. Sungguh terbalik. Murid membimbing gurunya. Tidak. Aku pergi ke Balai Jalan Agung dulu, mengambil hadiah ujian, dan mengurus keanggotaan sektaku. Kuharap kau bisa mulai berlatih. Sistem penerimaan murid tak terkalahkan. Ya selesai dimua. Menurut aturan, tuan rumah dapat 2 kali lipat tingkat kultivasi dan pemahaman murid. Dapat 2 kali lipat. Artinya, murid berlatih. Aku juga berlatih. Pemahamannya sama. Dan itu pun didapat 2 kali lipat. Aku paham. Sistem, kau ingin aku santai. Sistem, tampilkan panel Ji Fuyao. Panel ditampilkan. Ji Fuyao, Raja Misteri Agung. Fisik suci pembakar langit. Jalan api ajaib. Dasar jalan rusak. Poro ilahi rusak. Kini dapat 2 kali lipat tingkat kultivasi Ji Fuyao. Tingkat praktiki. Tingkat praktisi misteri. Akhir Raja Misteri Agung. Kesempurnaan akhir Raja Misteri. Awal tingkat Kaisar Misteri. Sinkronisasi pemahaman. Jalan api ajaib tingkat besar selesai. Kecuali tuan rumah tunjukkan. Tak ada yang bisa selidiki. Tingkat kultivasi tuan rumah. Awal tingkat Kaisar Misteri. Jalan api ajaib tingkat besar. Luar biasa sistem. Kalau begitu, jika aku terima ribuan murid, bukankah langsung naik ke langit di sini? Tidak. Tenang. Harus tenang. Aku ahlinya. Selamat. Tuan rumah selesaikan tugas penerimaan murid. Dapat paket besar penerimaan murid. Selamat. Tuan rumah dapat Kaisar Bintang 1, kartu pengalaman 3 jam. Selamat tuan rumah. Didapatkan 1 pil dasar jalan tingkat surgawi. Selamat tuan rumah. Dapat setengah daging naga. Daging naga. Lama tak makan daging merah. Aku buat daging merah kecoklatan untuk dicoba. Semua gara-gara taruhan Lu Xuan. Aku kehilangan sumber daya latihan sebulan dan darah naga terakhir disita. Itu sangat meningkatkan jalan api spiritual yang kukembangkan. Praktisi seharusnya melakukan bigu, masa bisa makan seperti orang biasa? Ini daging naga. Dari mana kau mendapatkannya? Dengar ini. Ceritanya panjang. Aku tahu. Ini peninggalan ketua puncak sebelumnya. Hei, kamu benar. Minggir, aku mau memasak. Kalau masak begitu, Energi spiritual daging naga akan menguap habis. Biarkan aku saja. kau bisa memasak? Tidak. Tapi, aku tahu cara mencegah kekuatannya bocor. Memiliki murid itu menyenangkan. Tak perlu masak sendiri. Memicu misi pengasuhan murid dalam 3 hari. Ji Fuyao, ke realm Kaisar Xuan. Sempurnakan jalan api spiritual. Hadiah misi diberikan sesuai tingkat penyelesaian. 3 hari lagi, masuk realm Kaisar Xuan tergesa. Aku punya banyak daging naga untuknya. Kalau masih tidak bisa, ada pil peninggalan Shifu. Tak percaya realm, tak bisa dinaikkan. Soal menyempurnakan jalan api spiritual, sekarang aku sudah mahir. Dengan pemahaman Ji Fuyao, dengan sedikit bimbingan, dia pasti bisa menembusnya. Kali ini aman. Makan.
Cukup bisa dimakan. Kekuatan daging naga ini sungguh luar biasa. Aku saja tak tahan. Lu Xuan pasti bermasalah besar. Lu Xuan baik-baik saja, bahkan tak berkeringat. Aku tak bisa merasakan realm Lu Xuan lagi. Murid, ada apa? Sudah, tak usah pedulikan dia. Soal darah naga yang disita, bisa dianggap telah diganti oleh Lu Xuan. Murid, cuci piring dan sumpit. Akulah seorang maharani. Kapan pernah diperlakukan seperti ini? Lu Xuan ini benar-benar menganggapku sebagai murid. Ngomong-ngomong, murid. Ini? Ambil saja pil ini. Ini. Pil Daoji, pil premium dengan 9 aura. Pil premium, nilainya tak terhingga. Begitu muncul, bisa timbulkan kekacauan berdarah di Nan Huang, Guru. Ini terlalu berharga. Berharga apa? Guru punya banyak barang bagus. Cuci piring. Aku cuci, tapi paling banyak 3 hari. Murid, ingat, masak tiap hari. Kamu? Tiga hari. Aku masak 3 hari. Cuci piring 3 hari. Terserah kamu. Setelah 3 hari, akan ada hadiah sistem. Ngomong-ngomong, kamu di tingkat Raja Xuan. Murid sejati. Semua di tingkat Kaisar Xuan. Selanjutnya, berlatih yang baik. Jangan malas. Muridku yang baik. Aku. Guru ini bukan pecundang seperti rumor. Sudahlah, biarkan token identitas mengakui pemiliknya dulu. Yang menyembah Da Zongdao bersumpah demi sumpah surgawi untuk tak hianati Da Zongdao. Ji Fuyao bersumpah demi sumpah surgawi tak akan pernah khianati Da Zongdao. Aduh, Ji Fuyao akhirnya jadi murid resmi Da Zongdaoku. Tidak bisa. Aku harus segera memberi murid gerbang dalam pelajaran tambahan. Aku harus beritahu Ji Fuyao. Bakat memang penting, tapi guru yang baik juga sama pentingnya. Sejarah tak resmi ini benar-benar liar. Murid utama sang guru, Ji Fuyao sedang melatih diri, mulai sinkronkan dasar kekuatan. Pemahamanku tentang api spiritual menuju kesempurnaan. Murid utama hebat, semangat. Nyaman. Tingkat Xuan Huang Tengah. Semalam, terobos 1 tingkat, murid utamaku sangat membantu. Setelah 3 hari, hadiah sistem diberikan. Aku akan beri dia hadiah layak. Sistem. Periksa panel Ji Fuyao. Panel Ji Fuyao muncul. Dasar spiritual Ji Fuyao pulih. Bagus. Fuyao menelan pil dasar spiritual tingkat surgawi. Efeknya bagus. Sepertinya, bisa santai lagi. Hebat. Muridku, sebentar lagi. Jangan pakai tanaman spiritual itu. Pakai bumbu di sebelahnya. Tapi kekuatan apiku terlalu ganas. Kalau nggak ditambahin tanaman spiritual ini, kekuatan daging naga terlalu banyak yang hilang. Kalau begitu kendalikan apinya. Ya, mengendalikan api, jalan api spiritual, sudah kuasai dasarnya. Ingin capai kesempurnaan, tak bisa hanya tingkatkan. Kekuatan api spiritual, harus kuasai kontrolnya. Mahir mengendalikan api, bisa masuk tingkat kesempurnaan. Ji Fuyao di jalan api spiritual. Dapat pencerahan. Sedang sinkronkan. Memang benar muridku. Memasak saja bisa dapat pencerahan. Ini bakat suci memasak bawaan? Bagus. Masa ke depan, serahkan pada Ji Fuyao. Guru, terima kasih atas bimbingannya. Bimbingan? Titik apa? Sekarang aku tahu, guru suruh aku masak punya makna yang dalam. Kuasa jalan api spiritual, butuh kendali api yang sempurna. Dan memasak, tepat butuh ini. Guru hebat. Muridku ini benar-benar suka berimajinasi. Bagus,
Kamu ngerti? Guru, makanannya siap. Silakan. Lu Xuan masih tidak latihan, bersantai seharian. Kupikir setelah dapat murid, akan ada perubahan. Aduh. Lu Xuan, bagaimana bisa biarkan Ji Fuyao kerja cuci piring? Mubazir bakatnya. Aku ini. Ketua sekte, jangan salahkan guruku, ini semua adalah kemauanku sendiri. Kamu yang mau? Jangan bilang ikut Lu Xuan. Makan saja, bukan latihan diri. Lu Xuan, jelaskan bagaimana kau tipu Fuyao. Sampai begini, jelaskan. Tenang. Tenang, Ketua. Fuyao, dia tahu apa yang dia lakukan. Dilihat penampilannya, Ji Fuyao tidak terpaksa memasak dan cuci piring. Bisa jadi latihan spiritual. Tidak, aku tak bisa dibodohi Lu Xuan sampai jalan pincang. Singkirkan. Lu Xuan, kultivasimu. Sial. Ketahuan. Kultivasimu hilang. Aku menyembunyikan kultivasiku. Oh, Ki Refining perlu sembunyikan kultivasi? Hei, sangat menghancurkan semangatnya. Iya kan? Fuyao ajarkan mantra sembunyimu, tingkatannya tinggi. Bisa hindari deteksiku. Sect leader juga suka berimajinasi. Sudahlah, biarkan. Aku bisa berkembang lagi sebentar. Sect leader, ada keperluan apa kedatanganmu kali ini? Lu Xuan, gurumu, Sage King Xuan, berjasa bagi sekte kami. Setelah wafat, sekte kami tentu tak akan perlakukan muridnya buruk. Bahkan jika kamu gagal rekrut murid, ku sudah siapkan jalan keluar. Jalan keluar apa? Awalnya aku suruh penatua atur kamu pergi ke dinasti Dasuan, jadi kaisar duniawi. Hidup mewah dan kaya. Punya 3.000 selir cantik. Nikmati kesenangan duniawi. Sebenarnya, begitu juga bisa. Kamu ketawa apa? Asyik hingga tak ingin pulang. Oh, kayu busuk tak bisa diukir. Sudah tak tertolong. Fuyao pasti juara pertama. Sect leader, apa katamu? Ji Fuyao cuci piring dan masak. Dia hormati Lu Xuan. Ini terlalu ajaib. Ya, aku juga tak paham kenapa Ji Fuyao begitu hormat pada Lu Xuan. Jangan-jangan Lu Xuan sembunyikan kultivasinya? Tak mungkin. Kegagalan Lu Xuan di sekte Dadao kami, siapa yang tak tahu? Oh ya, sudah kuperiksa Ji Fuyao, Raja Xuan akhir. Penyempurnaan besar. Apa? Dia Raja Xuan akhir? Saat ujian masuk sekte, dia sembunyikan kultivasinya? Ini tingkatannya sebenarnya. Kurang lebih? Gadis ini punya rahasia, tapi dia sudah bersumpah surgawi. Artinya dia anggota sekte Dadao kami. Sekte Dadao kami. Rahasia-rahasia ini tidak akan mengintip, akan menjaganya untuknya. Bagus. Sinkronisasi, kultivasi, hingga Kaisar Xuan akhir. Penyempurnaan besar. Menang tanpa usaha itu menyenangkan. Guru. Terima kasih, Pilda Uji tingkat surgawi, anugerah pembaruan bagiku. Dan, guru teknik api spiritualku, sangat terbantu. Tapi, jalan spiritualku menuju kesempurnaan, masih kurang sedikit. Butuh pemahaman lebih dalam. Ini adalah pertanda kesempurnaan jalan api spiritual. Guru ternyata bukan pecundang. Sudah mengerti? Aku paham. Pencapaian puncak api spiritual, mengendalikannya sesuai keinginan, dengan bentuk yang diinginkan. Sedang sinkron murid utama. Pemahaman Ji Fuyao tentang api spiritual. Selamat tuan rumah. Tugas selesai. Ji Fuyao murid wajib direkrut. Mantap.
Tuan rumah selesaikan melebihi target, hadiah ditingkatkan. Selamat, tuan rumah dapat kultivasi banyak. Selamat, dapat teknik bela diri Kaisar Bintang 6, hukum pembakar langit. Selamat, dapat tungku eliksir Kaisar Bintang 6, tungku penelan langit. Hadiah, kebal hukum. Kultivasimu lebih rendah dariku, seranganmu sia-sia. Sistem, kapan terima murid kedua? Belum ada misi penerimaan murid. Cara memicunya? Oh, sebentar. Sistem punya batasan. Kalau tidak, aku terima murid membabi buta dan menang dengan jumlah. Bukan caranya aku naik tingkat seketika. Guru, aku sudah menepati janjiku. Apakah guru puas selama 3 hari ini? Puas. Tapi juga tidak puas. Yang membuatku puas, meski kau tak suka masak, kau tetap fokus banget. Yang tidak memuaskan, soal keahlian ini perlu sedikit peningkatan. Perlu ditingkatkan, terus berlatih. Guru benar. Mulai lagi kultivasi, lepaskan sifat sombong. Jadi seperti pemula. Murid pertamaku, Cifuyao, pemahamannya sedang disinkronkan. Dia paham. Bakatnya luar biasa. Guru, jangan khawatir. Selama aku di puncak King Xuan, aku akan terus memasak. Besok aku ke dimensi jurang api. Tingkatkan kekuatan tempur lewat pertarungan nyata untuk mengokohkan dasar kultivasiku. Bagus, ikuti rencanamu. Ini teknik bela diri untukmu. Tidak perlu guru, aku sudah punya teknik bela diri. Teknik bela diri yang kupelajari, tingkat Kaisar Bintang 1, teknik elemen api. Kitab api misterius. Lihat dulu. Teknik Kaisar Bintang 6, hukum pembakar langit. Guru, ini terlalu berharga. Menurutku teknik ini lebih cocok untukmu. Latihlah sendiri. Gurumu tidak akan mengajarimu. Guru, murid mohon diri. Peringatan, peringatan, peringatan. Murid utama latih bela diri, tunjukkan gejala kultivasi menyimpang. Koreksi. Kultivasi menyimpang? Itu bahaya besar. Kebakaran. Sial, tertumpah ke orang. Dia pasti pukul aku nanti. Hancur. Ada apa ini? Kultivasiku, kenapa tiba-tiba melonjak? Cifuyao paham, hukum pembakar langit. Sistem memberi energi spiritual dasar. Guru, Muridku, dengarkan aku. Cuma salah paham. Apa yang kalian lakukan? Sekmaster, dengar penjelasanku. Ini semua kesalahpahaman. Lu Xuan, awalnya kukira kemampuannya buruk. Ternyata karaktermu pun bermasalah. Kau tak lepaskan muridmu sendiri. Lu Xuan, kau demi tahan Jifuyao. Bakat langka ini. Kau tak tahu malu. Kau bisa sampai menjual pesona fisik. Kita tak boleh biarkan orang hina seperti ini tinggal di sektor. Ku saran, batalkan taruhan sebulan itu. Sekarang ku bawa Jifuyao ke puncak pelatihanku. Mengusir Lu Xuan tak apa. Tapi kenapa Jifuyao harus ke puncak pelatihan fisikmu? Menurutku, dia harus ke puncak pedangku. Masuk ke bawah bimbinganku. Bakat seperti ini pasti jadi pendekar pedang terhebat. Masuk ke bawah bimbinganku. Masuk ke bawah bimbinganku. Sudah, jangan bertengkar lagi. Ikuti keinginan Fuyao. sesepur jangan bertengkar lagi. Guru Jifuyao cuma Lu Xuan. Aku takkan pernah meninggalkan puncak King Yun. Fuyao, kalau suka pria tampan seperti Lu Xuan, di puncak eliksir, kami banyak. Asal mau datang, ku pilih 2. Atau 10 untukmu. Fuyao, sekte kami ahli banyak. Walau kau berbakat kaisar, kami tak incar rahasiamu. Jangan memaksa diri, tetap di puncak King Yun. Lu Xuan ini pemalas, penuh kebiasaan buruk. Dia sama sekali tak pantas jadi gurumu. Saat kalian membicarakan aku, tak bisakah sedikit sembunyi? Tadi kami semua melihat
Kau menubruk orang di siang bolong. Masih perlu sembunyi? Kakiku terpeleset. Kakiku terpeleset. Kumohon hormati guruku. Atau jangan salahkan aku marah. Tadi cuma kecelakaan, aku gangguan latihan. Untung guru datang tepat waktu. Aku jadi tenang. Dia? Praktisi Ki. Sudah, jangan diteruskan. Tunggu setelah ujian Inesek, baru dibicarakan. Terima kasih guru, telah bantu atasi kegelisahan hatiku. Murid tadi terganggu saat latihan. Api spiritualku mengamuk, hampir bakar tubuhku. Untung guru dengan air embun. Padamkan api yang bergejolak, hatiku baru tenang. Bisa dijelaskan begitu? Baik, pemahaman Ratu luar biasa. Murid, ingat baik-baik. Latihanmu ke depan harus hati-hati, hati-hati, dan lebih hati-hati lagi. Terima kasih, guru. Akhirnya muncul. Murid pertamaku pergi ke wilayah misterius. Sudah setengah bulan ia latihan. Gimana kabarnya? Murid utama, Ji Fuyao. Pahami kekuatan api spiritual. Sinkronisasi mulai. Murid utama, Ji Fuyao. Pahami kekuatan api spiritual. Sinkronisasi mulai. Murid utama, Ji Fuyao. Pahami kekuatan api spiritual. Sinkronisasi mulai. Hari ini cuma berbaring dan terbang. Makan dulu saja. Makan. Sepanjang hari, cuma makan sama tidur. Masih tahukah hal lain? Ketua Sekte, aku tidak suka dengan perkataanmu itu. Keahlianku dalam puisi dan lukisan, itu di Sekte Dadao, benar-benar unik. Satu-satunya. Maksudmu? Lukisan aneh yang memenuhi dinding ini, ada cerita dan makna di dalamnya. Terutama yang aku lukis tadi malam. Lindayu mencabut pohon willow terbalik. Apakah tidak terasa sangat kuat? Cukup. Tahu muridmu? Di Fire Abyss. Terjadi sesuatu? Ia tidak terluka. Pemahaman dan kekuatannya bertambah. Sangat aman. Ada apa, Ketua? Ji Fuyao di dalam wilayah misterius Fire Abyss telah memecahkan 2 rekat realm Xuan Huang. Bagus. Bagus? Katakan, kenapa Ji Fuyao latihan cepat? Kau kasih dia pil? Jangan-jangan itu pil Daoji tingkat surgawi. Ketua Sekte tahu. Ya. Kamu, kekuatan Fuyao ditingkatkan dengan pil. Lu Xuan menyebalkan. Bukankah ini menyesatkan murid? Ketua, mau makan. Saat Fuyao pergi, dia siapkan untukku makanan beberapa hari. Makan apa? Ji Fuyao muridmu, bukan koki pribadi. Kamu. Kutahanmu 2 minggu lagi. Jangan sakiti Ji Fuyao lagi. Bahkan sehelai rambutnya. Wajahmu buruk sekali. Kenapa aneh-aneh saja? Sudahlah. Makan saja. Ji Fuyao memasuki lapisan kedua Fire Abyss. Ji Fuyao membunuh dalam sedetik binatang api penjaga lapis pertama. Sungguh, langit lindungi Sekte Dadao. Dengan monster berbakat luar biasa ini, Sekte kami harus lindungi dia hingga bangkit sepenuhnya. Besok ujian bagian dalam. Fuyao akhirnya bisa tinggalkan Lu Xuan. Sebagai ketua sekte, takkan ku biarkan Ji Fuyao hancur di tangan Lu Xuan. Sekte dalam bakat unggulnya sudah muncul. Menurut kalian, Fang Yan nomor 1? Atau Luo Lingkong? Senior Liu Xuan juga sangat kuat. Junior Ji Fuyao gimana? Kalau dia masuk 30 besar, itu sudah sangat hebat. Katanya saat bertapa, di sekte muncul seorang bakat unggul luar biasa. Masuk tempat rahasia setengah bulan, pecahkan beberapa rekor. Meskipun bakatnya luar biasa, dia bodoh. Praktik Ki Refining, jadi gurunya. Dia malah minta Lu Xuan, hari ini, aku harus ajarin dia. Fuyao di tempat rahasia, pecahkan beberapa rekor. Murid-murid inti ini, semangat berperang berkobar. Kali ini, ujian sekte dalam akan sengit. Taruhan dengan Lu Xuan, dia pasti kalah. Jangan bilang begitu, kan belum diadu. Ngomong-ngomong, kok Lu Xuan belum datang? Lu Xuan itu nggak bisa apa-apa. Cepat lihat, Lu Xuan dan rombongannya datang. Jangan bilang
Meski latihannya jelek, tapi wajahnya di dunia kultivasi masih bisa dipamerin. Sedangkan Ji Fuyao ini, apa? Dia sudah naik tingkat? Baru beberapa hari, dia sudah tingkat pertengahan Xuanzong. Lu Xuan sudah beri Fuyao berapa pil? Sebelum masuk, kenapa suruh aku keluarkan mantra petir? Murid pertama, kau belum paham. Gemuruh di langit, tokoh utama muncul gemilang. Di luar sana, status diberikan sendiri. Memang guru bijaksana. Api spiritualku sudah matang, hanya kurang momentum. Dia tersadar lagi, bakat alami. Aku iri. Eldermu, mulai saja. Hadiah untuk 10 besar ujian sekte dalam adalah 100.000 poin kontribusi. 3 besar dapat 1 senjata suci. Juara pertama dapat teknik setara kaisar. Wah, royal sekali. Memang sekte terbesar di Nanhuang. Sekarang aku umumkan pertandingan dimulai. Yang namanya dipanggil naik panggung. Selanjutnya, Si Tukong melawan Ji Fuyao dari puncak Qingshuan. Si Tukong, murid peringkat pertama. Kekuatannya tahap akhir Xuanzong. Konon, dia akan jadi murid sejati. Dinaikkan segera. Adik seperguruan Fuyao sungguh tidak beruntung. Pertarungan pertama sudah ketemu lawan tangguh. Akhirnya dimulai. Lu Xuan, kalau menyerah sekarang, suruh Ji Fuyao pindah ke puncak lain. Masih ada waktu. Daripada kalah pertandingan, jalan spiritualnya terhambat, jenius punah begitu saja. Tenang saja, meski kalah, jangan tinggalkan sekte Dadao. Tapi, posisi pemimpin puncak Qingshuan harus kamu serahkan. Lu Xuan, Apa katamu? suruh Ji Fuyao menyerah. Tapi Tidak ada tapian. Fuyao menang. Dan itu hanya dengan 1 jurus. Hanya beruntung saja. Si Tukong hanya calon murid sejati. Jenius sejati belum tampil. Keberuntungan juga adalah sebuah kemampuan. Orang rendahan sukses. Ji Fuyao menang. Pertandingan selanjutnya. Adik seperguruan Fuyao, bertanding. Boleh? Liu Xuan adalah kakak senior puncak Piao Miao. Jenius sejati di sekte ini. Terutama ilusi sangat beragam. Bahkan kami para pemimpin puncak, kalau menghadapinya, belum tentu bisa untung. Kalian semua selama ini? Kamu yang cuma tahap refining key sombong apa? Apa hakmu meremehkan kelemahan kami? Tak tahu, gurumu, orang suci Qingshuan, pikiran apa sebelum meninggal? Masih menyerahkan puncak Qingshuan ke orang lemah sepertimu. Kalau begitu, kalian turun. Lu Xuan, perhatikan statusmu. Fuyao memang berbakat, tapi masuk sekte terlambat. Belum lagi gurunya. Kalau dibina baik, pencapaiannya tak kalah dari Liu Xuan. Fuyao pasti juara. Nonton pakai pantat? Tak lihat Ji Fuyao sudah terjebak dalam ilusi? Orang puncak pedang kalian, semua sehebat ini. Di pantat bisa tumbuh mata. Puncak Qingshuan kami masih kalah sedikit. Lihat, Liu Xuan kalah. Kamu ternyata tidak punya iblis hati. Tentu ada. Hanya saja, selama guru ada, jalan spiritualku kokoh bagaikan batu. Siapa lagi? Aku maju. Bakat seperti itu, malah merendahkan diri sendiri. Berkawan dengan Lu Xuan yang rendah itu. Sungguh memalukan. Berani lagi menghina guruku? Aku akan membuat darahmu tumpah di sini. Memang wanita, rambut panjang, wawasan pendek. Akan kuajarimu arti pria sejati. Aku beda dengan gurumu yang tampan itu. Benar-benar beda. Sutra pembakar langit, hancur. Minta maaf kepada guruku. Tidak mungkin. Lu Xuan hanya sampah. Kau bela dia. Jangan-jangan kalian dekat? Ji Fuyao berbakat hebat.
Mau sembah orang di tahap pemurnian Ki jadi guru. Lu Xuan, jual pesona. Sungguh haid bagi kami. Cari mati. Ji Fuyao, beraninya kau. Murid bertanding. Guru macam kau turun tangan. Tak pantas kan? Lepaskan. Kalau masih menarik-narik, jangan salahkan aku. Kalau begitu, kita coba saja. Ada apa? Aura Lu Xuan kuat banget. Jiwa gua gemetar tadi. Muridku. 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 Ji Fuyao, beraninya kau melumpuhkan muridku. Kurasa kau mencari kematian. Sebagai ketua puncak menyerang murid, bisa dicopot dari jabatan ketua puncak. Ketua sekte, aku akan melaporkan. Lu Xuan bekerja sama dengan muridnya curang. Dalam sebulan. Kemajuan Ji Fuyao, bagaimana bisa sebesar ini? Ternyata curang. Ketua sekte, Fuyaoku berbakat luar biasa. Memang hebat, memang luar biasa. Kau tidak bisa karena muridmu kalah. Lalu iri dan memfitnah. Ternyata di mata guru, aku begitu hebat. Sudah cukup. Kau cuma di tahap pemurnian Ki. Orang iri apa darimu? Iri demi menang. Paksa murid telan pil. Paksa tingkat kultivasi. Memaksa kultivasi dengan pil. Merusak masa depan sendiri. Lu Xuan, kau gila, dia sampah. Mau bikin semua orang jadi sampah juga. Adik seperguruan Fuyao, pencari jalan spiritual menekankan bertahap. Aku sarankan kau lebih cepat berganti perguruan. Lu Xuan ini menyakitimu. Tidak mungkin. Guruku pasti bukan orang seperti itu. Ketua sekte, Lu Xuan patut dihukum mati. Ingin melukai sekte kami. Jenius masa depan. Kami setuju. Pergi, pergi, pergi. Harus dihukum berat. Diam. Kalian pantas menodai guruku, berlutut untukku. Muridku tampan. Ji Fuyao, kau ngapain? Mau membelot dari sekte? Berani hina guruku. Sekte ini tidak perlu diikuti. Lu Xuan. Inilah yang kau ajarkan, murid baik. Ketua sekte, aku tak bisa kalahkan dia. Bicara padaku percuma. Murid harus membanggakan gurunya. Hanya orang bodoh yang menjadi beban. Gadis yang sangat sombong. Itu pendiri. Pendiri sudah keluar dari tempat meditasi. Kau kira sekte dadau kami tak punya orang yang mampu? Tingkat kuasi kaisar. Ji Fuyao, Fuyao, aku menemukanmu. Permaisuri Fuyao yang berinkarnasi. Sial, identitasnya terbongkar. Guru, mari kita pergi. Mau pergi? Tidak semudah itu. Teknik reinkarnasi rahasia adalah milikku. Lepaskan muridku. Pergi. Guru Agung. Ji Fuyao, murid puncak King Xuan, berbakat luar biasa. Masuk balai panjang umurku hari ini, jadi kualiku. Seorang kuasi kaisar rendahan pantaskah? Lepaskan aku. Jika tidak, hari ini kuhancurkan jiwamu dan jalannya. Memang pantas reinkarnasi permaisuri Fuyao. Jika itu kehidupan sebelumnya, langit mungkin takut. Tapi sekarang kau cuma misterius sovereign rendahan. Bisa apa padaku? Aku tak bisa berbuat apa-apa padamu. Kartu kaisar 1 bintang. Pakai. Tapi ada yang bisa. Ku bilang, lepaskan muridku. Kaisar. Lu Xuan ternyata seorang kaisar. Bangsat, berkelah berani di hadapanku, berlagak misterius. Pergilah. Leluhur. Apa? Lu Xuan bunuh prajurit Kaisar Semi dalam sekejap. Mungkinkah dia sudah jadi prajurit Kaisar? Tidak, ini mustahil. Sekte Dadau telah menguji bakatnya berkali-kali. Dia selalu yang paling tak berbakat. Aku paham. Pasti Lu Xuan pakai cara licik, bunuh, leluhur. Niatnya patut dihukum. Omong kosong. Guruku hebat tak tertandingi. Hancurkan si tua ini sekejap mata. Jika kalian berani berkomentar lagi, jangan salahkan aku. Lu Xuan? Beri kami penjelasan. Aku. Otak bego. Cepat pikir. Bagaimana menjelaskan membunuh prajurit tingkat Kaisar Semi dalam satu jurus? Mungkinkah kau benar-benar prajurit tingkat Kaisar? Bagaimana ini bisa terjadi? Dia pasti minta bantuan gurunya. Harta pusaka ditinggalkan. Santo Ching Xuan. Meski cuma di tingkat Santo, tapi beberapa tahun ini dia dapat banyak harta pusaka dari ranah misteri yang tak terhitung. Lu Xuan juga muridnya satu-satunya. Wajar diwariskan padanya. Benar.
Lu Xuan cuma tahap pemurnian Qi, bukan karena gurunya, apa hak dia. Jadi ketua puncak King Xuan, Aura Lu Xuan tadi tanpa harta rahasia. Pemimpin sekte, ujian bagian dalam, untuk memeriksa murid. Tapi sekarang malah ada kuasi kaisar. Berusaha bunuh murid. Anda harus memberikan penjelasan padaku. Pasti salah paham. Seperti diketahui, leluhur Wuyi 1000 tahun lalu, saat lewati daerah terlarang, terkontaminasi energi sial. Meski bertahun-tahun, dia terus menekannya. Hari ini dia tidak waras, hingga menyerang murid sekte. Masalah Fuyao, tenang saja, aku akan ganti rugi Fuyao. Berikan padaku. Apa? Kompensasi itu. Pemimpin sekte, jangan ingkar janji. Tidak berniat berikan pada Fuyao, aku gurunya. Tidak setuju. Kalau tak diberi, aku cuma bisa meratap ke guru. Guru, mengapa engkau meninggal begitu awal? Kasihan puncak King Xuan kita, satu-satunya penerus, dizalimi lagi. Guru. Pasti guru sedang mengajarku sesuatu. Kapanpun, lakukan sesuai hati nurani. Bertindak sesuai hati nurani. Aku tak bilang tak akan ganti rugi. Begini saja. Hadiah untuk Fuyao digandakan. Bagaimana? Guru, aku merindukanmu. Sudahlah, jangan nakal. 3 kali lipat. 4 kali lipat. 5 kali lipat. 5 kali lipat cukup. Fuyao, sudah kubilang, sek leader adil dan tanpa pamrih. Beliau teladan sekte dadau kami. Sek leader adil dan tanpa pamrih. Pasti bikin puas. Ayo pergi. Sudah waktunya hubungi pengawal naga dinasti. 3000 tahun lalu, balas dendam atas kehancuran dinasti Fuyao kami harus segera dituntaskan. Akhirnya mereka pergi. Bajingan seperti ini, mana mungkin seorang ahli tingkat kaisar. Kalau dia benar ahli tingkat kaisar, aku akan makan kotoran sambil berdiri terbalik. Baiklah, bubar. Guru, persediaan makanan untuk 7 hari. Siap, aku mendapat tugas. Harus pergi berlatih selama sebulan. Ulurkan tanganmu. Ambil ini. Realm Dadao. Butuh 8 juta poin kontribusi. Dan ini, aku tukar dengan beberapa barang kecil untukmu. Cincin Raja Suci, jimat setengah kaisar, artifak pertahanan. Pil. Banyak sekali, guru. Ini terlalu banyak? Saat bepergian, harus ada pegangan. Ambil saja. Guru, mengapa Anda begitu baik padaku? Karena kau adalah muridku. Sumber daya untuk murid, aku bisa kuat tanpa usaha. Mengapa tidak? Karena aku adalah muridmu. Pergilah. Ingat, jangan lupa berlatih. Guru, tenang saja. Aku pasti tidak akan lupa berlatih. Puncak King Xuan ini tiba-tiba jadi sepi. Aku masih belum terbiasa. Silakan Kak, Kota King terima murid keluarga Ye. 1 bulan. Samut Ye Chen, putra keluarga Ye, murid kedua. Akhirnya datang. Sistem, tampilkan data Ye Chen. Putra Ye dari King Cheng. 16 tahun, 6 tahun lalu, kultivasinya merosot tingkat 3. Ci, refining. Waktu bayi Ye Chen, oleh leluhur Ye dan Nangong, perjanjian pernikahan sejak dalam kandungan. Tingkat kultivasinya merosot tiba-tiba. Perjanjian pernikahan sejak dalam kandungan. Buff sudah penuh. Kualifikasi utama yang sempurna. Nanti, kedua murid berkultivasi. Tingkat kultivasiku, bukankah akan meningkat pesat? Bersiap turun gunung. Menyambut kepulangan Yang Mulia Maharani. 3000 tahun sudah. Aku akhirnya kembali. King Yan, Wang Men. Selama bertahun-tahun ini, kalian telah bekerja keras. Yang Mulia kembali. Sekeras apapun, semua sepadan. Kekaisaran Fuyao kami akhirnya bangkit kembali. Yang Mulia, sejak wafat, kekaisaran pecah jadi 3 faksi, bersembunyi di Nanhuang. Di antara mereka, keluarga Ye Qingcheng berkembang diam-diam. Tapi potensi mereka terbatas. Beberapa kuasi kaisar dan semi kaisar gugur, tapi tersisa 3 kuasi kaisar. Itu sudah cukup baik. 3000 tahun. Sungguh lama. Faksi lainnya, kami tak tahu keadaannya. Panggilan kami, tak ada tanggapan.
Siapapun yang berani khianati Maharani, hukum mati tanpa ampun. Hukum mati tanpa ampun? Teruskan menghubungi keluarga Ye Qingcheng. Bagaimana keadaan mereka? Leluhur keluarga Ye Qingcheng menyampaikan pesan, dia harus bertemu langsung dengan Yang Mulia, baru akan mengikrarkan sumpah setia yang berkelanjutan. Baik, hari ini saya akan berlatih di Pegunungan Heian untuk beberapa waktu. Nanti, saya akan ke Qingcheng menyelidiki sendiri. Yang Mulia, keluarga Ye Qingcheng. Baru-baru ini ada masalah. Putra mahkota sebelumnya, Ye Chen, 7 tahun lalu, kultivasinya tiba-tiba merosot. Bahkan leluhur keluarga Ye tak bisa berbuat apa-apa. Posisi putra mahkota akan ditantang. Tingkat kultivasi tiba-tiba merosot. Bahkan seorang kuasi kaisar pun tak bisa menyelesaikannya. Namun, guruku pasti punya cara. Hanya saja, dia berada di luar dunia. Tak tahu apakah dia mau turun tangan. Guru? Tak tahu Yang Mulia belajar di bawah. Leluhur mana di Dadao Zong? Leluhur-leluhur itu meski agak tak berguna, tapi untungnya semua berlevel kuasi kaisar. Guruku pemuncak King Xuan, Lu Xuan. Bukan leluhur apapun. Tapi kekuatan guruku sangat dalam, luar biasa. Mulai sekarang, di jalan besar, setiap orang dari Kekaisaran Fuyao, hormati guru seperti menghormatiku. Siapa melanggar, dihukum mati. Kami akan mematuhi perintah Yang Mulia. Kalian boleh pergi. Ini kan ahli waris keluarga Ye. Terburu-buru sekali ya. Buru-buru pulang latihan. Latihan apa? Latihan lagi pun tetap sampah level 3 purifying. Bahkan dibanding pekerja kasar keluarga Ye pun kalah. Pekerja kasar keluarga Ye pun kalah. Wajar Nangong Baishui putuskan pertunangan. Dia bidadari klan Taishang Xuanzong. Bukan tempat untuk sampah. Kalau aku dia, bunuh diri pakai tahu. Sudah selesai? Kalau sudah, aku mau pulang. Ye Chen, waktumu tinggal sedikit. 7 hari lagi, aku mencapai realm Xuan Huang. Saat itulah ajalmu. Ini kan kamarku, ya? Siapa kamu? Kenapa datang ke keluarga Ye? Aku Lu Xuan, ketua klan Agung Dao, datang untuk menerimamu sebagai murid. Pemuncak Sek Dao Agung, datang ke keluarga Ye terima murid? Dia pasti penipu. Saya beri 3 kalimat untuk jelaskan. Kalau saya tak puas, penguasa keluarga Ye bisa turun kapan saja. Ye Chen, saya tahu Anda sangat berharap. Anda. Puncak King Xuan Sek Dao Agung. Senior adalah pemuncak Sek Dao Agung. Terima kasih atas kebaikan senior. 7 tahun lalu, di tubuh saya, tiba-tiba ada kekuatan aneh. Tingkat kultivasiku merosot tajam, bahkan leluhur kuasi kaisar keluargaku tak bisa berbuat apa-apa. Saya tak berkualifikasi jadi murid senior. Saya menerima murid sepenuhnya berdasarkan jodoh. Saya berkelana di selatan, dengar soal perbuatan Anda, lalu ke kota King. Saya dan Anda berjodoh, maka saya terima Anda sebagai murid. Selain Anda, cuma 1 murid. Senior, jangan-jangan Anda ahli realm kaisar sejati? Bukan ahli realm kaisar, murid saya kaisar. Ye Chen, jadi muridku, realm kaisar baru permulaan. Pertandingan keluarga 7 hari lagi. Mau biarkan Ye Liang Chen kalahkan Anda dan ambil posisi putra mahkota. Terima Nangong Baichui. Menghina dengan putus pertunangan. Ye Chen, jadilah muridku. 7 hari lagi, saya bisa bikin Anda kalahkan Ye Liang Chen dan hancurkan Nangong Baishui. Melampaui Ye Liang Chen, hancurkan Nangong Shubai. Kesempatan besar harus diambil. Muridku Ye Chen, hormat guru. Bangunlah. Sekarang kau adalah murid keduaku. Selamat Tuan, misi rekrut murid selesai. Merekrut Ye Chen sebagai murid. Selamat Tuan, dapat kekuatan kultivasi besar. Dapat eliksir pemurnian langit. Selamat Tuan, dapat senjata kaisar bintang 1. Kunci Soku, gembok jalan agung, mengikuti alam. Dengan kekuatan jalan agung, mengunci kekuatan aneh. Aku mengerti, khusus untuk Ye Chen. Ye Chen, aku bantu hilangkan kekuatan aneh di tubuhmu dulu. Kekuatan kultivasiku mulai pulih. Kekuatan kultivasiku sepenuhnya kembali. Ini disebut kunci jalan ilahi.
kuberikan padamu. Harta berharga seperti milik Shifu ini. Apakah kau benar-benar akan memberikannya padaku? Ini hanya senjata kaisar 1 bintang. Ambillah. Tugas bina murid diterbitkan dalam 7 hari. Buat murid kedua Ye Chen, masuk alam kaisar misterius. Hadiah tugas berdasarkan tingkat penyelesaian. Meridian Ye Chen tersumbat. Minum pil pemurnian tulang sumsum kelas surga. Muridku, ini pil pemurnian tulang sumsum kelas surga. Bersihkan sumsum dan tulang. Perbaiki kondisi fisik. Guru, ini pil kelas surga tingkat 9. Cepat makan. Aku lindungi kau. Aku akan melindungi Ye Chen. Siapakah kau? Kenapa kau tinggal di giokku? Aku sesepuh keluarga Yao Yan. Bertahun-tahun kultivasimu jatuh karena aku ada di tubuhmu, menghisap kekuatan spiritualmu, menyebabkan kekuatan spiritualmu tak pernah bisa meningkat. Apa? Semua karena kau. Sudah 7 tahun. 7 tahun ini, bagaimana aku melewatinya? Apa yang kujalani? Ayahku kenapa? Karena kamu, putra sesepuh agung, tantang aku duel. Tuan muda, karena kamu, Nangong Baishu, mau batalkan pertunangan. Ayahku juga dipermalukan karena kamu. Jangan marah. Dengar penjelasanku. Begini kejadiannya. Apa? Kamu bilang ibuku perawan suku obat? Karena dia bersatu dengan ayahku tanpa izin. Dia tidak diterima keluarga. Dia sudah dikurung. Dan kamu, atas permintaan ibu, antarkan aku ke keluarga Ye. Lewat daerah terlarang, kamu bakar kekuatan jiwa, tetap tak selamatkan aku. Akhirnya, seorang kaisar jubah abu-abu lewat, tergerak hatinya, baru nyawaku terselamatkan. Tapi aku malah terkena kekuatan misterius. Ya, kekuatan misterius ini mengerikan. Sekali kena, meski kaisar bintang tinggi datang, tak bisa hilangkan. Ye Chen, dia benar. Maaf, aku gegabah. Seharusnya tak marahimu. Marahlah. Bertahun-tahun hinaan, cemoohan kau terima terlalu banyak. Kau juga perlu meluapkan emosi. Bertahan sampai sekarang sudah sulit. Sekarang aku bantu sekuat tenaga. Murid kedua Sang Inang memurnikan api dingin tulang. Tingkat kultivasi murid kedua meningkat. Mulai sinkronisasi. Murid pertama tingkat kultivasinya meningkat. Mulai sinkronisasi. Murid kedua capai tahap awal tingkat Xuanxi. Layak jadi pilihan sistem. Luar biasa. Guru Yao Lao, aku masuk tingkat menengah Suan Huang. Bagus. Kau benar-benar beruntung. Gurumu bantu selamatkanmu dari kekuatan misterius. Dia beri api aneh yang selamatkan hidupmu. Terima kasih, Guru. Kebaikanmu selamatkan hidupku. Akan kuingat selamanya. Takkan kulupakan. Bangunlah. Besok keluarga Ye rapat. Kau akan kejutkan semua orang. Cener, rapat keluarga akan dimulai. Ayah, tenang. Saya siap. Chen Er, sebentar lagi Ye Liang Chen menantangmu. Kamu langsung menyerah saja. Kalau tidak, dia mungkin akan membunuhmu. Ayah, tenang saja. Saya sudah tahu apa yang harus dilakukan. Guru, bisa bantu saya sembunyikan kemampuan saya? Pergi. Aku segera sampai. Murid pamit undur diri. Murid kedua, Ye Chen, capai tingkat kaisar misterius. Mulai beri hadiah. Selamat host, dapat teknik kaisar bintang 6, keputusan langit liar. Selamat host, dapat 2, kartu eksperiensi kaisar agung bintang 1. Tugas selesai melebihi target. Host dapat wujud tak terkalahkan. Bagus, bagus. Usaha tidak akan mengkhianati hasil. Sebentar lagi, pendukung keluarga Ye yang mulia Maharani akan datang. Kamu harus ingat untuk mengambil kesempatan itu. Bunuh Ye Chen. Saat itu, ayah akan menghancurkan garis keturunan kepala keluarga. Setelah itu, keluarga Ye akan di bawah kendali kita. Yang akan mendapat perhatian di hadapan Maharani adalah garis keturunan kita. Ayah, Anda tidak perlu khawatir. Saya pasti akan membuat Ye Chen, sampah itu, tidak akan melihat matahari besok. Si sampah sudah datang. Ayah. Baik. Ingat, tantangan putra mahkota nanti, kau harus langsung menyerah. Atau kau bisa kehilangan nyawa. Ayah, tenang saja. Tantangan putra mahkota. Pemutusan pertunangan. Chen Er-ku cuma anak kecil. Bisakah dia menanggungnya? Ini salahku. Aku tak jalankan tanggung jawab sebagai ayah. Bagaimanapun, aku harus selamatkan Chen Er. Rapat besar keluarga Ye sekarang resmi dimulai. Acara pertama,
Pertandingan antar murid berbagai cabang keluarga Ye. Kepala keluarga. Rapat keluarga hari ini agak istimewa. Bagaimana kalian tantangan antara aku dan Ye Chen lebih awal? Sebagai pembuka, bagaimana? Ini tidak sesuai aturan. Meski tak sesuai aturan, tapi kondisi keluarga Ye istimewa. Memajukan jadwal pun tak masalah. Lagi pula, ini pertarungan yang semua ingin lihat, bukan begitu? Benar. Kami semua ingin melihatnya. Chenner, cepat tolak. Aku. Setuju. Chen Er, kamu terlalu gegabah. Cepat tolak. Ayah percaya padaku. Kebangkitan murid keduaku dimulai. Ye Liang Chen, aku siap. Untuk tantangan putra mahkota kali ini, aku memilih tantangan hidup mati. Apa? Ye Chen pilih duel hidup mati? Dia cari kematian? Dia muak jadi pengecut dan ingin mati mengakhirinya. Sebagai putra mahkota keluarga Ye, setidaknya dia punya sedikit nyali. Tuan-tuan, kalian semua sudah mendengarnya. Ye Chen ingin tantangan hidup mati. Tak bisa kutolak. Kita semua orang dalam. Cukup tentukan siapa yang unggul. Mengapa harus hidup atau mati? Jangan berlebihan. Kepala keluarga, menurutku, sampah. Tidak layak menjadi orang dalam. Liang Chen benar. Keluarga Ye tidak memelihara penganggur, sampah harus mati. Jangan sia-siakan sumber daya keluarga Ye. Liang Chen bunuh Ye Chen. Baik. Kak Chen. Kak Chen, kasih ampun Kak Chen. Kamu masih ingat? Saat kita kecil, aku pernah jadi anak buahmu. Kak Chen, kasih ampun Kak Chen. Apa? Ye Liang Chen kalah dari Kaisar Xuan. Kalah dalam satu jurus. Mungkinkah tingkat kultivasi Ye Chen tidak benar-benar merosot? Ampun. Dia sembunyikan sangat dalam. Ye Chen, jangan gegabah. Mari kita bicara baik-baik. Kita kan satu keluarga. Tadi, kamu tidak berkata begitu. Kau bilang sampah. Harus mati. Kau membunuh anak, akan kubunuh kau, bajingan kecil ini. Siapa berani menyentuh anakku? Ayah. Ayah. Matilah kalian semua. Guru. Guru. Bangun, waktunya bekerja. Siapa kamu? Aku Shifu Ye Chen. Ayah. Chenner. Shifumu itu siapa? Kok bisa sehebat itu? Guruku adalah Master Puncak Aran di Puncak King Xuan, Lu Xuan. Tapi, Lu Xuan, bukankah pimpinan puncak sampah? Bagaimana bisa memiliki kekuatan yang mengerikan seperti ini? Kabar angin dari luar semuanya palsu. Shifuku hanya lebih rendah hati. Dia tak pernah peduli pandangan orang. Ini yang bikin orang mengira Shifuku sampah. Aku tak peduli siapa kau. Tunggu sampai kepala keluarga Ye tiba. Kau pasti mati. Cepat panggil kepala keluarga Ye. Bunuh penjahat ini. Berisik. Berani. Siapa berani ribut di keluarga Ye? Yang mulia, kalau tak ada penjelasan yang masuk akal, kau takkan bisa keluar dari keluarga Ye dengan selamat. Hanya calon kaisar. Leluhur. Jangan bertindak. Guruku kuat dan misterius. Bertindak kau bisa tewas. Aku lihat siapa yang berani lancang di keluarga Ye. Kau telah membuat keputusan yang salah. Hormat kepada Yang Mulia Maharani. Selamat datang kembali, Yang Mulia Maharani. Jangan berlutut. Yang Mulia Maharani, ada orang buat masalah di keluarga Ye. Mohon Yang Mulia, putuskan untuk keluarga Ye. Aku ingin lihat siapa yang berani buat masalah di keluarga Ye. Fuyao, kamu datang. Berani sebut nama Maharani langsung. Cari mati. Salam, Guru. Salam untuk pemuncak Lu. Yang Mulia, Lu Xuan gurumu? Berani. Nama guruku, boleh kamu sebut begitu. Guru, apakah mereka menyinggungmu?
Maaf guru, aku sempat sembunyikan sesuatu darimu. Dulu aku jadi kaisar lewat jalan api spiritual. Mereka panggil aku Maharani Fuyao. Aku bangun kekaisaran Fuyao sendiri. Hanya, belum mencapai puncak. Saat dihancurkan Balai Tianluo, alasan aku masih hidup karena pakai teknik rahasia kuno untuk kelahiran kembali. Reinkarnasi. Terlalu mengejutkan. Jaga baik-baik rahasia ini. Iya, Aku datang kali ini untuk menerima murid di keluarga Ye. Chener, dia seniormu. Bersujud ke kakak seperguruan. bakatmu tinggi. Shifu tajam melihat. Semua berkat Shifu. Awalnya, aku kena kekuatan aneh. Tingkat kultivasiku turun drastis. Leluhur pun tak bisa apa-apa. Untungnya, Shifu bantu tekan. Kekuatan aneh. Bahkan kaisar bintang tinggi, kena kekuatan terlarang ini, juga akan sangat menderita, sama sekali tak ada cara. Guru, ternyata punya kemampuan luar biasa. Aku bahkan berpikir untuk serang orang hebat begini. Untung Maharani tiba tepat waktu. Jika tidak, keluarga Ye mungkin dihapuskan Lusuan. Fuyao, urus dulu urusanmu. Bicara lagi nanti. Maharani turun. Sekarang giliran kalian bersumpah. Keluarga Ye siap untuk yang mulia. Bahkan lewati api. Korbankan segalanya. Untuk layani host lebih baik, sistem mulai ditingkatkan. Selama peningkatan, mohon sesuaikan situasi aktual. Ya, gunakan energi spiritual. Mengerti, sebelum peningkatan. Biar aku bersembunyi dengan tenang. Ye Changfeng, aku bawa putriku Nangong Baeksue. Batalkan pertunangan. Tuan Ye, saya sudah gabung Sekte Maha Abadi dan jadi Shengnu. Saya juga bertunangan dengan putra mahkota Balai Jaringan Surgawi. Ye Chen tak pantas lagi. Saya datang hari ini untuk batalkan pertunangan kita. Sekte Maha Abadi entitas sangat besar. Balai Jaringan Surgawi ini, setara Sekte Jalan Agung, juga raksasa luar biasa. Putra mahkota Balai Jaringan Surgawi ini berbakat luar biasa. Sudah tingkat Xuanzong. Dia jenius sejati. Meski Ye Chen cukup baik, tapi dibanding putra mahkota Balai Jaringan Surgawi, masih ada kesenjangan besar. Tak heran Zixue beralih cinta. Balai Jaringan Surgawi. Mereka bersekongkol dengan mata-mata. Menghancurkan kekaisaran Fuyao kami. Jangan terburu-buru. Suatu hari nanti kamu akan menginjak-injak Balai Jaringan Surgawi. Ye Chen, ini pil pengumpulan Qi tingkat Xuan. Tahu batas diri. Ye Chen, terimalah. Pil ini, hasil olahan putri saya. Khusus dibuat untukmu. Mulai sekarang, kamu dan putri saya berjalan di jalan masing-masing. Dulu, Chener pernah memberikan kepada Nangong Baeksue beberapa harta pusaka tingkat Raja Suci, bahkan juga banyak batu spirit dan talisman. Sekarang, cuma satu pil tingkat Xuan. Berani kalian menyingkirkan keluarga Ye? Karena Ye Chen memohon padaku, baru aku setuju. Jika keluarga Ye kekurangan sampah, aku akan kembalikan ke keluarga Ye. Sampah seperti ini. Berani. Kalian mempermalukan diri. Aku tahu harga dirimu yang menyedihkan ini membuatmu sangat menderita. Tapi kini aku sudah jadi. Tak terjangkau lagi olehmu. Batalkan pertunangan dengan baik-baik. Jangan melampaui batas. Atau, aku tak segan padamu. Baik. Batalkan. Tunggu. Perjanjian pertunangan ini ditetapkan leluhur, tak bisa dibatalkan. Tapi kau, perempuan tak setia, tak pantas untuk muridku. Pertunangan ini, ku batalkan atas nama muridku. Siapa kau? Jangan ikut campur. Urusanku, Nangong Baeksue, cari mati. Ini adalah guruku. Keinginan guruku adalah keinginanku. Ambil surat cerai, minggir dari keluarga Ye. Kau berani suruh aku pergi. Kau tahu, tingkat Xuanzong tinggal selangkah. Akan kubuat kau membayar atas penghinaan ini. Kau pulih? Benar. Apa artinya kau pulih? Kau tetap pecundang di tanganku. Benarkah? Bagaimana mungkin? Swear, tingkat Xuan Huang, akhir sempurna. Ye Chen, cuma tingkat Xuan Huang menengah. Bagaimana dia bisa menang? Adik seperguruan, kemampuanmu bagus. Lihatlah siapa gurunya. Tokoh utama, mana ada yang tidak bisa menantang di atas tingkatnya. Pertunjukan kecil. Kau kalahkan aku? Di depan tunanganku, kau cuma semut, cuma bisa diinjak. Tamparan ini untuk pengkhianatanmu. Tamparan ini untuk sifatmu yang murahan. Belum batalin tunangan, tapi udah tunangan sama Qin Xiao. Tamparan ini merendahkan keluargaku, menghina keluarga Ye. Ye Chen, berani tampar aku 3 kali. Tunggulah tunanganku datang, hingga akan kubuat kalian mati.
Siapa berani mengganggu wanitaku? Yang mulia, orang istana Tianluo. Musuh di jalan sempit. Tenang, Fuyao tahu. Dengan guru di sini, hari ini pasti akan membuat orang istana Tianluo datang tanpa bisa kembali. bukan. Aku tidak mengatakan itu. Sistem sudah selesai meningkatkan? Sistem meningkat. Kakak Qin Xiao, cepat datang. Aku hampir mati diintimidasi. Baik, jangan nangis. Hatiku hancur lihatmu nangis. Siapa yang memukul? Aku. Berani-beraninya kamu menyentuh wanitaku. Dia pantas dipukul. Pemuda-muda Qin, kamu lihat, kan? Keluarga Ye, benar-benar keterlaluan. Kami mengeluarkan pil kelas atas, memutuskan pertunangan dengan kata-kata baik. Tapi mereka malah tak cuma minta berlebihan, tapi juga jahat, jelekkan nama Swear. Dan juga, gurunya yang tiba-tiba muncul ini, dia malah paksa Ye Chen, permalukan Swear dengan surat cerai. Kakak Qin Xiao, bela Shuer. Tenang, hari ini aku akan membuat keluarga Ye membayar harganya. Istana Tianluo, organisasi yang mampu bersaing dengan Sekte Dao Agung. Ayah Tuan Muda Qin, Kaisar Bintang 5, bisa lenyapkan kalian dalam sekejap. Berdasarkan persahabatan masa lalu, cepat berlutut. Serahkan harta pusaka keluarga Ye. Mungkin kami ampuni nyawa kalian. Aku mau Ye Chen jadi anjingku. Biarkan dia menderita. Baru lenyapkan dendam di hatiku. Terserah Swear. Dengar itu, cepat berlutut. Jadilah anjing untuk Swearku. Mimpi. Cari mati saja. Chener, Anak muda ini sangat kuat. Dia cuma di tengah tingkat kaisar misterius, tapi bisa dorong aku yang ada di tingkat master misterius. Kalau dibiarkan tumbuh, akan jadi ancaman besar. Paman Qinwu, hajar dia. Baik, Tuan Muda. Dia kaisar. Benar. Qinwu Kaisar Bintang 2, kau calon kaisar. Di hadapan pamanku Qinwu, hanyalah semut. Kau bisa mati di hadapanku, juga bisa dianggap beruntung. Binasa? Kau bisa bergerak? Tidak. Kenapa tekanan kaisar tak berpengaruh padamu? Hanya Kaisar Bintang 2. Bagi guruku, dia seperti seekor semut. Betul. Dengan lu di sini, apa itu Tianluo Dian? Kekuatan aneh pun bisa dia atasi. Dia takut Tianluo Dian? Jangan tarik kebencian untukku. Tak ada sistem, aku cuma misteri suci. Tak berani anggap kaisar semut. Tuan, boleh tahu nenek moyang tinggi dari keluarga mana? Dengarkan baik-baik. Guruku pemimpin Qing Xuan dari sekte Dadao, Lu Xuan. Lu Xuan, bukankah itu pemimpin puncak tak berguna yang terkenal di Nanhuang? Ye Chen, tak heran kau arogan. Kau pikir sudah rangkul sekte Dadao. Tapi tak kau cari tahu, gurumu itu orang Nanhuang yang terkenal tak berguna. Diam. Kalau ganggu guruku lagi, ku hajar. Pangeran muda, sekte agung sangat dalam. Jangan buat permusuhan. Aku tidak membunuhnya. Tapi ada orang yang akan membunuhnya. Kamu. Asalkan kamu membunuh Lu Xuan. Hari ini aku akan membiarkan keluarga Ye. Kalau tidak, kamu bisa lihat keluarga Ye hancur. Hari ini, aku ingin melihat. Gurunya lebih penting. Atau keluarganya yang lebih penting? Kak Qin Xiao hebat, bisa pikir cara bagus. Ye Chen, sekarang giliranmu. Kamu mau keluarga Ye hidup? Atau gurumu yang tak berguna ini hidup? Nangong Baishua. Jangan keterlaluan. Aku keterlaluan. Apa masalahnya? Kami punya Kaisar Bintang 2 yang jaga. Kalian punya apa? Lebih baik buang air kecil, lalu lihat bayanganmu sendiri. Di depan Kaisar Qinwu, kalian tak berani bergerak. Aku memilih, kalian mati. Chener, bagus. Keluarga Ye lebih baik mati daripada tunduk. Keras kepala. Tak mau mengerti. Qinwu. Bunuh dia. Hancurkan untukku. Jenner. Berani melukai adik seperguruanku. Gadis kecil ini menarik ya. Dia jelas-jelas tingkat Xuan Sheng, tapi bisa mengeluarkan serangan setara kaisar. Bagus. Sayangnya, tetap seperti semut kecil. Yang mulia Maharani. Kak Qin Xiao, lompat-lompat mereka nggak menarik. Swearku tak mau lihat lagi. Kalau begitu,
Kirim mereka ke barat saja. Baik, pangeran muda. Sistem, berhenti upgrade. Keluar! Ding, sistem meningkat. Kirim real time. Kartu uji Kaisar Bintang Tinggi. Hancurkan! Satu pedang bunuh Kaisar. Bagaimana? Mungkin dia Kaisar Bintang Tinggi. Selesai. Baru saja kue cek dia. Dia mau bunuh aku. Suaraku tadi keras? Hanya membunuh seorang kaisar, bagi guruku, seperti bernapas. Memang pantas jadi guru. Cener menarik perhatian puncak Lu. Keluarga Ye kami berpeluang bangkit. Guru, bagaimana dengan orang-orang ini? Musnahkan. Meski aku cinta damai, tapi istana Tianluo jahat. 3.000 Mereka tahun lalu hancurkan dinasti murid sekarang pertamaku. Qin Xiao hina murid keduaku. Permusuhan mematikan sulit didamaikan. Lupakan belas kasihan. Jangan puncak Lu. Kaisar Lu. Aku tahu aku salah. Kumohon, maafkan aku. Aku putra mahkota istana Tianluo. Kau tak bisa bunuh aku. Ayahku tak akan biarkan kau pergi. Aku juga tak akan lepaskan. Siapa berani membunuh anakku? Tidak baik, pemimpin Balai Tianluo. Berikan larangan hidup mati ke Qin Xiao. Yang mulia, hati-hati. Kau ternyata berinkarnasi. Tidak baik, rahasia teknik reinkarnasi terbongkar. Kita semua sudah saling kenal. Ikut aku. Pergi ke Balai Tianluo dan bernostalgia. Yang mulia, hati-hati. Tak tahu kemampuan diri sendiri. Apa yang terjadi? Aku. Terima kasih guru selamatkan nyawaku. Aku cuma acak-acak-ayungkan tangan. Memang pantas disebut puncak Gunung Lu. Dengan sekali ayun, dia langsung melontarkan avatar pemimpin Balai Tianluo. Wah, pemimpin Balai Tianluo kan Kaisar Bintang 5. Bahkan avatarnya punya kekuatan Kaisar Bintang 3. Hanya Kaisar Bintang 3. Baru saja guru, hanya dengan tangan kosong, sudah membinasakan Kaisar Bintang 2. Dengan kekuatan guru, meski Kaisar Bintang 5 datang, binasakan sekejap mata. Bukan, dengar ucapan kalian. Itu Kaisar Bintang 5. Jangan anggap dia seperti kol yang bisa kalian tebak semaunya. Baik. Sudah siang. Guru, istirahat dulu, aku pulang masak untukmu. Dapurnya di mana? Akan kuantar Anda. Tidak perlu. Kamu yang urus orang-orang ini. Biarkan adik seperguruanku mengantarku. Kebetulan, aku juga harus ajarin adik seperguruanku cara masak. Setelah itu, saat aku tidak di puncak King Xuan, urusan kecil tersisa ku berikan padamu. Baikkah? Tapi, orang setinggi guru kita masih perlu makan? Kamu tak paham, ini cara latihan unik puncak King Xuan kami. Ketua Hall, ada apa dengan anda? Qin Xiao dibunuh orang. Bayangan di tubuhnya dihancurkan. Siapa berani membunuh putra mahkota Hall Tianluo? Kekaisaran Fuyao. Ji Fuyao. Fuyao kekaisaran 3.000 tahun lalu, bukankah sudah kau hancurkan? Ya. Orang yang sudah hancur hidup kembali. Dan dia bahkan menjadi murid sekte Dadao dulu. Saat menghancurkan seluruh kekaisaran Fuyao, kami tidak menemukannya. Awalnya kami mengira itu hanya legenda. Kini, ternyata itu nyata. Cepat pergi. Dan hubungi menara pemabuk dewa. Tangkap dan bawa kembali Ji Fuyao. Baik. Guru, makanan sudah siap. Guru, makanan sudah siap. Baik. Duduklah, makan bersama. Fuyao. Keterampilanmu ini, apakah baru-baru ini semakin baik?
Berkat bimbingan guru, sehingga murid ini pemahaman jalan api spiritual lebih mendalam. Murid terlalu rendah hati. Guru juga bisa kehilangan muka. Tahu. Ini. Apakah ikan ini masakanmu? Bukan. Guru, ini masakanku. Cobalah cepat. Lumayan. Asal guru suka, aku masak untukmu tiap hari. Aku pertama kali masak, guru tak puji aku. Dan ini juga masakanku. Coba. Kemampuan adik seperguruanku. 7 tahun tak ada kemajuan. Tiba-tiba terobosan. Dasar tak stabil. Harusnya rajin berlatih. Ingin merebut guruku dariku? Mimpi. Kata-kata Shijimu tidak salah. Berlatih adalah jalan yang benar. Untuk masa ke depan, serahkan ke pelayan. Mereka makin rajin, aku bisa lepas landas lebih cepat. Tidak. Masakan yang dibuat orang lain, bagaimana bisa memenuhi selera guru? Kebetulan, aku baru-baru ini bersama Yao Lao, sedang belajar membuat pil. Nanti buatkan untuk guru, beberapa pil untuk bersenang-senang. Guru, rasa favorit apa? Sebenarnya tidak perlu. Guru suka rasa persik. Dan, guru suka makan daging babi merah, suka makan telur dadar, suka makan udang. Memiliki murid memang menyenangkan. Aduh, kenyang sekali. Berbaring untuk mencerna makanan. Murid utama tuan rumah, Ji Fuyao, capai puncak alam Xuansheng, sinkron tingkat kultivasi. Ding, murid utama Ji Fuyao, jalan api spiritual hampir sempurna, sedang menyinkronkan pemahaman. Ding, murid kedua tuan rumah, Ye Chen, berhasil menembus alam Xuanzun, sedang menyinkronkan tingkat kultivasi. Sedang sinkronkan tuan rumah, pemahaman Ye Chen, murid kedua, dalam pil. Sampai larut malam. Memang pantas disebut anak mas surga. Selamat tuan rumah, menembus alam Raja Suci. Selamat tuan rumah, dasar kultivasi banyak. Selamat, dapat benda ajaib, air langit, King Ming. Selamat, Raja Rumah dapat piringan formasi pembunuh kaisar tanpa bintang. Selamat, Raja Rumah dapat wajan besi Dao Xuan. Bagus, mereka giat. Anak rajin boleh begadang. Senjata kaisar ini cocok untuk murid utama. Yang ini cocok untuk murid kedua. Panci ini sepertinya bagus untuk memasak. Yang ini? Punya rasa manis alami. Keluarga Ye tak ada yang masak. Peralatan sudah lengkap. Ya. Sistem, kerja bagus. Kalau bisa puji lebih banyak. Kalau begitu, aku seharusnya dapat hadiah. Tadi malam aku hampir mati. Aku harusnya dikompensasi. Selamat tuan rumah, dapat setengah batang ramuan kuno. Selamat tuan rumah, dapat tambahan segitiga pola formasi Kaisar Maha Kuat. Pola formasi Kaisar Maha Kuat. Tuan rumah bisa proses. Jadi, tuan rumah hanya perlu tahu tujuannya. Dinan Huang bisa melintasi ruang kosong dan tiba langsung di lokasi. Bagus, ini bagus. Seluas apapun Nan Huang, aku bisa menjelajahinya. Akhirnya berhasil merampungkan pemrosesan. Harus mencoba efeknya. Ujung langit hanya satu langkah. Rahasia langit tak terbatas. Bisa kemana saja. Guru, bagaimana guru bisa datang ke sini? Aku jalan-jalan santai. Lanjut latihan. Aku cek seniormu. Misteri langit dan bumi bisa mencapai mana saja. Siapa? Jangan berteriak, ini aku. Jangan berteriak, ini aku. Guru. Bagaimana bisa guru? Hamba berkata, hamba hanya lewat. Yang mulia percaya? Guru telah menganugerahkan kehidupan baru pada Fuyao. Apapun yang guru katakan, hamba pasti percaya. Ada orang datang, hamba pergi dulu. Yang mulia. Yang mulia. Maaf, Yang mulia baik-baik. Tak apa, yang baru saja pergi itu. Pemuncak Gunung Lu. Guru Agung hanya kebetulan lewat.
Bukanlah pengintai nakal yang mengintip muridnya mandi. Yang mulia masih terlalu muda. Yang mulia percaya perkataan lelaki ini? Maksudmu Guru Agung terhadapku? Tak mungkin. Guru Agung berkeluhuran, pasti bukan orang semacam itu. Yang mulia, walaupun dia berkeluhuran, pemuncak Gunung Lu, dia juga lelaki kan? Lelaki paling paham sesama lelaki. Apapun maksud pemuncak Gunung Lu, harus Yang Mulia pertimbangkan. Apa? Pewarisan kekaisaran 3000 tahun lalu. Yang Mulia bisa punya keturunan. Kami takkan terjebak di pegunungan batu hitam selama bertahun-tahun. Dengan bimbingan puncak Master Lu, Yang Mulia capai tingkat Tuhan Kaisar. Hanya masalah waktu. Tingkat lebih tinggi bisa dicapai, Yang Mulia pasti lampaui. Pewarisan tahta harus dipikirkan. King Yan benar. Hanya saja, ini perlu perencanaan matang. Dari panjang-panjang rencana apa? Lampu dipadamkan, selimut ditarik, berdua di dalam selimut, berguling-guling, langsung saling mengenal dalam luar. Diam kau. Kau pikir sedang memilih geisha di rumah bordel? Bagaimana pendapatmu tentang puncak Master Lu? Puncak Master Lu anggun luar biasa, pesonanya tak tertandingi. Penerus masa depan, lahir dari persatuan kalian. Akan jadi jenius langka, tak ada duanya di dunia. Bagus. Dengan begitu, kekaisaran Foya kita akan mendapat pelindung terkuat. Istana Tianlu apa itu? Diam. Guru juga boleh kami dambakan? Ucapan seperti ini jangan diulangi lagi. Mundur. Baik. Bukannya kau bilang dia meditasi? Murid senior host sedang latih pencerahan. Dia jelas sedang mandi. Mandi juga bisa meditasi. Jenius berlatih. Tak terbatas lingkungan. Selamat tinggal. Salah Raja King Yan Wangman membuatku bermimpi, mimpi aneh dan tak biasa. Guru. Yang Mulia, tentang pavilion Changxi, sudah ada kabar. Wei Yan berkata, Anda harus datang sendiri, baru mereka akan pertimbangkan sumpah setia. Mengerti. Beritahu semua orang, 1 jam lagi kita berangkat ke Changzhou. Perintah dilaksanakan. Baru bersatu dengan guru, harus pergi lagi. Kemarin, wujud lain pemimpin Balai Tianwu sudah bertemu denganmu. Tahu. Tapi bukankah ada guru di sini? Saya yakin dimanapun saya berada, selama ada bahaya, guru pasti akan muncul. Ah, sungguh hebat, juga suatu kesulitan. Kalau begitu, sebelum berangkat, datang ke kamarku. Ku beri 3 hadiah untuk selamatkan nyawamu. Terima kasih guru. Kembali ke sekte. Lu Xuan, kemana saja kamu sebulan ini? Sekmaster, kenapa kau datang? Aku berkelana di Wild Selatan, menikmati pemandangan, bersantai di gunung dan air. Lu Xuan, kamu cuma di tingkat Ki Refining. Jangan mengembara kalau nggak perlu. Wilds, selatan luas dan sangat kacau. Dengan kemampuanmu, kemanapun pergi berbahaya. Tingkat Ki Refining? Guruku itu kan? Petarung puncak di Wild Selatan. Guru, kenapa kamu menerima murid lagi? Chen Er, ini Sekmaster Sekte Dadau kami. Nanti, kalau ada kekurangan sumber daya, diganggu orang, laporkan saja namanya. Ini murid keduaku, Ye Chen. Hormat untuk Sekt Master. Lihatlah kamu, ada guru yang seperti ini? Ye Chen? Mari, Sekmaster periksa bakatmu. Sekmaster, periksa baik-baik. Bakatnya hebat. Hebat? Hebat sekali lagi? Jangan-jangan bakat Emperor? Kau kira bakat Emperor seperti sawi ada di mana-mana? Dengar ya, kalau Ye Chen punya bakat Emperor, aku makan kotoran sambil berdiri terbalik. Bakat Emperor, dualisme alkimia dan seni bela diri. Bakat Kaisar, kultivasi ganda, alkimia, bela diri. Ketua sekte, makan tahi sambil berdiri terbalik. Kapan dijadwalkan? Diam. Ye Chen, ya? Bakatnya bagus. Sebagai ketua sekte, aku terima kau jadi murid. Kau bersedia? Ketua sekte,
Merebut orang di hadapanku tidak pantas. Bukankah kau baru terima murid penutup? Apa yang tak pantas? Itu murid penutup. Ye Chen murid pengunci pintu. Lagi pula, coba lihat dirimu. Lihatlah dirimu. Kau cuma di tingkat refining key, berhak apa jadi guru Ye Chen? Ji Fuyao sudah tak terkendali, tapi Ye Chen ini jangan sampai dia hancurkan lagi. Ketua sekte, apakah yang mulia salah paham? Guruku sangat hebat. Hebat? Memang hebat. Dari refining key 1 naik ke refining key 2. Ketua sekte, sekarang aku di tingkat Raja Suci. Hanya sedikit lebih hebat darimu. Kau hebat. Kau hebat. Hanya mulutmu yang paling hebat. Ye Chen, ikut aku. King Xuan Pig dan Lu Xuan tak cocok untukmu. Terima kasih, Ketua sekte. Tapi Ye Chen, seumur hidup hanya akan punya satu guru, Lu Xuan. Jenius lagi dibodohi Lu Xuan. Sudahlah. Aku tak urusmu lagi. Jangan lupa ke Balai Jalan Agung untuk urus prosedur masuk sekte. Urus prosedur masuk sekte Ren. Baik, sudah larut. Cari sendiri gua untuk tinggal. Pergi besok. Gurumu akan beristirahat dulu. Hormat mengantar guru. Murid pertama, Ji Fuyao, telah kuasai jalan api spiritual, sedang menyinkronkan. Sistem. Kapan terima murid ketiga? Masih ada waktu. Baiklah. Guru. Saya berhasil. Pemuncak Gunung Lu. Tugas selesai. Ye Chen telah berhasil melatih diri dan menghasilkan pil tingkat bumi kelas 1, pil Guiyuan. Murid saya memang hebat. Lu Xuan, pertemuan jalan pil segera dimulai. Jangan muncul di balai utama. Guru, tenang. Saya akan kejutkan semua di pertukaran jalan pil untuk buktikan kemampuan Anda. Ding, terbitkan tugas untuk murid jadi juara. Hadiah berdasarkan keberhasilan tugas. Kemarilah. Guru di sini tahu sedikit tentang jalan pil. Inilah pertukaran jalan pil sekte Jalan Agung. Ramai banget. Ini hanyalah awal bagimu. Jangan terlalu dipikirkan. Guru sedang mengajari saya untuk tidak membiarkan hal eksternal memengaruhi pikiran. Terima kasih banyak, Guru. Saya mengerti. Kadang-kadang saya benar-benar ingin berjuang melawan para jenius ini. Lu Xuan, bukankah aku sudah larang kau datang? Kau yang bisa buat pil. Atau Ye Chen yang bisa? Pemimpin sekte. Aku datang hari ini untuk memberi kejutan. Muridku, Ye Chen, akan menonjol pertukaran pengetahuan alkimia. Semua bisa saksikan. Bukankah ini kehormatan? Kalau bakat Lu Xuan seperti mulutnya, baguslah. Ye Chen, dasar tak berguna. Kau juga datang. Kau tak tahu ini pertukaran pengetahuan alkimia? Bisa racik obat. Memalukan. Jangan-jangan kau mau menarik perhatianku dengan cara begini? Idiot! Kau. Selanjutnya, kompetisi alkimia muda. Kompetisi dibagi 2 babak. Babak pertama, uji ramuan ajaib. 10 besar lolos. Babak kedua, uji meracik obat. Penentuan 10 besar. Berdasarkan obat yang dihasilkan, keumumkan. Uji ramuan ajaib dimulai. Guru, aku pasti juara pertama. Pergilah. Ye Chen, segala penghinaan dari keluarga Ye, hari ini kubalas 100 kali lipat. Jangan sampai masuk babak kedua. Kalau tidak, kau mati menyedihkan. Generasi muda akan bertanding di bawah. Kami, generasi tua, sesuai tradisi, duduk bersama bahas dao. Baik, sebagai tuan rumah Dadao Zong, saya yang memulai. Tuan-tuan tak keberatan? Silakan pemuncak pil, sampaikan Dao. Seperti diketahui, 9 cahaya pil adalah batas tertinggi pil. Tapi, jika Dao dan Yun dikembangkan saat buat pil,
kualitas pil akan meningkat lagi. Bagus. Mengembangkan Dao dan Yon ke dalam pil. Kurangi kehilangan energi pil. Tingkatkan sifat pil. Bukankah itu luar biasa? Da Dao Zong benar-benar menghasilkan banyak talenta. Hanya saja, pemuncak Lu tidur begitu nyenyak. Apakah dia meremehkan kami? Atau ada alasan lain? Kata Bai Sui, Lu Xuan habisi seorang kaisar di keluarga Ye. Dengan keadaan begini, bagaimana dia ahli di atas tingkat kaisar? Pasti leluhur Dadao Zong yang bertindak di belakang layar. Lu Xuan. Kalau mau tidur, pulang saja ke puncak King Xuan. Apakah saya mendengkur terlalu keras? Maaf, permisi. Suzong tidak perlu mengusir orang. Mungkin pemuncak Lu ini memiliki pandangan berbeda. Lagi pula, pemuncak Lu baru saja tiba. Langsung membanggakan muridnya sebagai juara pertama. Pandangan tinggi. Tidak ada. Pantas saja memanjakan murid yang menindas pria dan wanita. Kelakuan seperti ini benar-benar membuatku terkagum. Terima kasih pujiannya. Tak bisa menandingi muridmu. Peruntungan asmara bagus. Satu wanita. Melayani dua suami. Kamu, mulutmu tajam. Para hadirin. Berbicara tentang meracik pil. Apa pendapat kalian? Apa tujuan akhir meracik pil? Tujuan akhirnya meracik pil untuk menghasilkan pil berkualitas lebih tinggi. Pilot kelas langit terbaik. Semua ditempa petir langit. Dikondensasi dan ditempa. Ini tujuan akhir racik pil. Para hadirin, kulihat dalam kitab kuno, ada sebiji pil melebihi kelas langit. Pil ini memiliki kecerdasan, berubah wujud manusia, berwujud kakek berjubah abu-abu. Pil berbentuk manusia? Di dunia ini ada pil semacam itu? Jadi, kupikir, kita peracik pil. Pikiran harus terbuka. Jika dibatasi pandangan, kemahiran meracik pil akan mandek. Selain itu, jalan meracik pil, selain bakat alami, juga perlu karakter, kelakuan. Lebih membutuhkan ketekunan. Tak seorang pun hanya berbaring bisa tingkatkan kemahiran meracik pil. Benar. Menang tanpa usaha itu memalukan. Keterlaluan. Apa salah menang tanpa usaha? Bukankah itu kemenangan? Lihat ekspresi ketua puncak Lu ini. Sepertinya, dia punya pandangan yang berbeda. Jangan bilang begitu. Aku punya. Membuat pil. Mengapa harus terpaku pada tungku pil? Buat pil tanpa tunggu? Pakai apa? Pakai wajan besi puncak King Xuan kalian? Lu Xuan, gak bisa bicara, diam aja. Jangan. Biarkan semua orang juga mendengar pandangan tinggi ketua puncak legendaris ini. Kalau begitu, dengarkan baik-baik. Jangan sampai pipis di celana. Langit bumi adalah tungku, takdir adalah pekerja, yin yang adalah arang, semua makhluk adalah tembaga. Kamu tahu yang kamu katakan? Masa langit bumi jadi tungku, takdir jadi pekerja? Kamu benar-benar terlalu berlebihan. Cuma caramu cari perhatian dan ngomong kosong di sini. Yunyang, diamlah kamu! Fa. Lanjutkan. Tujuan akhir membuat pil, jadikan langit berbintang sebagai tungku, jalan agung sebagai ramuan ajaib, sungai waktu sebagai api ajaib, untuk menempa seluruh langit. Langit berbintang jadi tungku, jalan agung jadi ramuan ajaib, sungai waktu jadi api ajaib, tempa seluruh langit. Ini, tujuan akhir bikin pil? Tujuan akhir? Jalan kultivasi, jalan membuat pil, mana ada tujuan akhirnya? Yang disebut paling kuat, hanyalah jalan yang telah berakhir. Yang disebut paling kuat, hanyalah jalan yang telah berakhir. Bagus. Sungguh bagus. Ketua Puncak Lu, tolong terima penghormatanku. Terimalah sembahku. Bukan, kamu berlutut, apa artinya? Bukan, Pak Leh. Kamu gila. Lu Xuan ini jelas-jelas ngawur. Dia tak tahu cara nyalakan tungku pil. Meracik pil. Sungguh konyol. Siapa yang mengizinkanmu menghina guruku? Siapa yang mengizinkanmu menghina guruku? Kamu siapa? Tingkat guru. Sudah tingkat tertinggi. Setiap kata dan tindakan bermakna mendalam. Kalau tak faham, itu cuma bukti kebodohanmu.
Sekarang minta maaf pada guruku. Bocah tak tahu apa-apa. Mengapa? Karena akulah juara pertama. Dan aku diajarkan oleh guru. Kompetisi selesai? Sudah selesai. Ye Chen meracik 9 pil di Yuan. Setiap pil pancarkan cahaya. Salah satunya pancarkan 8 cahaya pil. Maafkan aku, guru. Ada kesalahan. 9 cahaya pil tercipta. Bocah ini pura-pura merendah. Bagus? Sekarang, aku umumkan hasil kompetisi meracik pil. Juara pertama, Sekte Dadao Ye Chen. Juara kedua, Tunggu. muridku Nangong Bai Shui. Dan aku, murid berbakat Sekte Taishang Xuan. Nangong Bai Shui dan rekan seperguruannya. Saat Ye Chen meracik obat, mereka serang jiwa. Akhirnya, jiwa raganya musnah. Dia menuai akibat perbuatannya. Apa? Ye Chen, berani kau bunuh murid kesayanganku? Dia cari mati sendiri. Awalnya di keluarga Ye. Aku kasih dia kesempatan hidup. Dia malah tak tahu terima kasih bahawa berusaha bunuh aku. Sekte Daozong, kalian biarkan murid kalian membunuh orang? Santo obat Yunyang. Segala sesuatu ada sebab akibat. Muridmu dapat yang dia cari. Baiklah. Sekte Daozong. Kalian terlalu kejam. Tunggulah kemarahan leluhur sekte kami. Kita pergi. Guru, apakah saya membuat masalah? Tidak apa-apa. Sekte ini bisa mengatasinya. Bukan? Kalian berdua kini caranya lempar tanggung jawab, perintah. Semua murid Daozong waspada. Kalian berdua pulang ke puncak King Xuan sembunyi. Silakan naik. Wei Yan di mana? Hari ini ada lelang penting. Pada saatnya, Tuan akan muncul sendiri. Wei Yan, kau. Berani biar Tuan menunggu. Dia lupa bangkit dari apa. Suruh Wei Yan menghadap Tuan. Kalau tidak, hari ini aku obrak-abrik menara Dewa Mabuk ini. Wang Men, mundur. Sampaikan pada Wei Yan, jangan ulangi hal yang sama sampai 3 kali. Kalau tidak, jalannya cuma menuju kematian. Baik. Mencari mati sendiri. Aku ingin melihat siapa yang mati hari ini. Beritahu semuanya, lakukan sesuai rencana. Siap. Yang Mulia, Wei Yan ini sepertinya sudah berniat memberontak. Suruh penjaga naga, keluarga Ye, jaga di luar menara Dewa Mabuk. Siap bertindak kapan saja. Tuan-tuan, baru saja produk pamungkas kami telah tiba. Hari ini, rumah lelang kami akan melelang barang terakhir. Harta pamungkas ini adalah Ji Fuyao dari ruang mewah nomor 4. Guru, kamu kenapa? Gila latihan. Dari semalam sampai sekarang, Ji Fuyao tidak berlatih. Ini tidak biasa. Kakak seniormu mungkin ada masalah. Apa? Lu Xuan ke aula utama. Ayo pergi. Ketua Sekte, kenapa panggil si gagal? Dia, Guru Fuyao. Perlu diberitahu. Ada apa, Ketua? Lu Xuan, Fuyao bermasalah. Ada kabar dari balai tablet jiwa. Tablet jiwa Fuyao retak sedikit. Lampu redup dan goyah. Fuyao mungkin hadapi krisis hidup atau mati. Benar-benar ada masalah. Ketua Sekte ketemu. Kuil Tianluo kirim kaisar. Di menara pemabuk dewa Changzhou. Kepung Ji Fuyao. Berani kau, Kuil Tianluo. Sekte Dadao tak punya orang. Bunyikan lonceng Dadao. Undang segera Chang, Tian, Xuan, Dao. 4 leluhur keluar dari gunung. Kuil Tianluo ganggu murid kami. Murid Sekte Dadao, ikut aku ke Changzhou. Hancurkan Tianluo. Masuk Changzhou. Hancurkan Tianluo. Tunggu. Aku juga. Kamu masih tahap pemurnian Qi? Ikut campur buat apa? Mau mati sia-sia? Cepat pulang. Kami akan bawa Fuyao kembali dengan selamat. Aku gurunya.
Aku harus pergi. Kamu. Sudah. Menyelamatkan nyawa lebih penting. Nanti kalau perang mulai, ingat minggir ke belakang. Guru, ketua sekte tak tahu. Betapa hebatnya guru? Gurumu ini biasanya rendah hati. Sudahlah, menyelamatkan kakak senior lebih penting. Yang mulia, aku sarankan kau menyerah saja. Jangan melawan sia-sia. Wei Yan, kau pengkhianat. Bukan karena Yang Mulia Maharani. 3,000 tahun lalu, jiwa ragamu sudah hancur. Sekarang kau berani buat jebakan untuk Yang Mulia. Dipanggil Yang Mulia Maharani. Kau merasa jadi manusia. Dinasti Fuyao sudah lama runtuh. Kalian cuma sekumpulan anjing terlantar. Kini istana Tianluo di puncak kejayaan. Aku mau bunuh diri. Demi setia padamu, Ji Fuyao. Sudah, jangan bicara lagi. Ji Fuyao, kau punya teknik rahasia tertinggi dan kemampuan tubuh luar biasa. Aku, orang tua ini, tak akan memperlakukanmu buruk. Tenang, jatuh ke tangan kami dari Balai Tianluo, rahasia anda adalah rahasia kami juga. Kuingatkan, jangan coba bunuh diri dan jangan coba kabur. Wilayah ini kututupi dengan segel dan larangan. Sudah seperti jaring raksasa. Hahaha. Bajingan tak tahu malu. Kalian para kaisar, apa gunanya? Maharani kami murid sejati, tertinggi dari Sekte Jalan Agung. Siapa yang berani bertindak? Ketua Menara, konon, pernah ada kekuatan besar setingkat kaisar, menyiksa dan membunuh murid sejati tertinggi Sekte Jalan Agung. Lalu Patriark Changshuan bertindak. Dalam semalam dia hancurkan seluruh ajaran kekuatan besar setingkat kaisar. Murid Sekte Jalan Agung, King Yan, Wang Man, urusan mendesak begini, kenapa tak beritahu aku? Murid Sekte Jalan Agung, apa artinya? Balai Tianluo kami adalah kekuatan dominan di tingkat Nanhuang. Ji Fuyao, ke puncak spiritual mana dari Sekte Jalan Agung kau bergabung? Siapa gurumu? Lu Xuan. Hahaha. Lu Xuan, dia pemuncak terlemah di Sekte Jalan Agung. Apa yang bisa diajarkan ke kamu di tingkat kiri fining? Ji Fuyao, kau putus asa hingga salah cari bantuan. Lu Xuan, tamparanku bisa membunuhnya. Siapapun yang menghina guruku, matilah. Membakar jiwa! Dia bakar jiwanya! Cepat hentikan dia, pemimpin istana bilang. Harus hidup! Yang Mulia, mati pun kita mati bersama. Istana Tianluo, gedung Dewa Mabuk, hari ini, tak mati, tak berhenti. Guru, maafkan aku. Muridmu telah mengecewakanmu. Pemuncak Lu, kau dengar? Di mana kau? Maharani Fuyao memanggilmu. Mengapa kau belum muncul? Pemuncak Lu, Maharaja Nanhuang, kau pasti rasakan ini. Cepat kemari, cepat. Bergulat sekarat. Aduh, gadis cantik jelita seperti ini. Sungguh aku tak tega menyakitinya. Hei, jangan kau bunuh dia. Tenang, hanya membuatnya berdarah sedikit sebagai pelajaran. Guru, kau di sini. Ya, aku selalu di sini. Siapa yang berbicara? Beraninya kau. Berani mencampuri urusan kuil Tianluo. Pemuncak Lu. Itu pemuncak Lu. Siapa anda? Kuil Tianluo bertugas. Cepat pergi. Pergi. Siapa orang ini? Dia tak punya kemampuan. Kenapa aku merasa terintimidasi? Hati-hati. Qin Wu ikut tuan muda ke keluarga Ye. Dibunuh kaisar tak dikenal. Tewas seketika. Siapa izinkan kau buat sendiri berkas ini? Guru, aku pikir aku tidak akan pernah melihatmu lagi. Pemuncak Lu. Balas dendam untuk kami. Gedung pemabuk dewa. Bersekongkol dengan kuil Tianluo. Banyak saudara kami tewas. Tenang. Mereka yang mengganggu kalian hari ini tidak akan bisa pergi. Hahaha. Beraninya kau. Fah. Kami berdua adalah Kaisar 3 bintang. Hanya dengan kau. Dan kami Sekte Jalan Agung kerahkan pasukan. 4 leluhur silsilah. Selesai. Wah, andai saja aku tahu. Tidak seharusnya ke kuil Tianluo. Melukai murid kami? Bunuh. Hahaha. Kami sudah lama menunggu kalian. Selamat datang pemimpin kuil. Gadis kecil, kita bertemu lagi. Apa artinya pemimpin kuil datang?
Cuma tambah satu orang untuk mati. Selama 4 leluhur kami ada. Hahaha. 4 leluhur silsilah memang hebat. Hanya saja mereka tidak bisa masuk. Apa yang kamu lakukan? Untuk rahasia reinkarnasi, aku bersekutu dengan Sekte Xuanzong Agung. 4 leluhur silsilah sudah dihalangi. Sedangkan di bawah tingkat Kaisar Bintang 5, bagi Yang Mulia, hanya semut belaka. Sekarang, Yang Mulia memberi kalian kesempatan. Asalkan menyerahkan Ji Fuyao dan Lu Xuan, aku janji tidak akan membunuh satu orang pun dari Sekte Jalan Agung. Jangan harap. Tidak setuju? Kalau begitu lihat sendiri. Saat generasi muda Sekte Jalan Agung punah, Siapa takut, Sekte Dadau tak akan jual sesama anggota. Benar, paling 18 tahun lagi, aku tetap pria sejati. Banyak anggota mati bersama, jalan ke alam baka tak sepi. Kalian. Sudah. Omong kosong apa? Kami orang tua masih di sini. Mati? Belum giliran kalian. jalan yang dapat dijelaskan, bukan jalan abadi. Setiap jalan ada aturannya. Hai, sungguh mengganggu telinga. Ketua sekte, biar aku. Merepotkan apa lagi? Cepat bawa para murid muda pergi. Lu Xuan, ingat, besarkan Fuyao dan Ye Chen dengan baik. Jangan malas. Baik. Kalau kalian memang ingin mati, maka aku akan mengabulkannya. Bagaimana? Lawannya Kaisar Bintang 5. Guru dan yang lain, bakar seluruh hidup tak akan bertahan 3 tarikan napas. Siapa yang selamatkan kami? Guru akan bertindak. Ditekan Kaisar, sulit bernapas. Dia nggak apa-apa? Guruku Kaisar Puncak Tertinggi. Kaisar Bintang 5 tak berarti, membunuhnya semudah sembelih anjing. Kau bilang apa? Lu Xuan, Kaisar Puncak Tertinggi. Dia hanya sampah latihan Qi. Adik seperguruan, jangan-jangan kau bingung. Hancur. Ketua Istana? Bagaimana mungkin ini terjadi? Siapa sebenarnya dirimu? Aku adalah Lu Xuan, guru dari Ji Fuyao. Siapapun yang melukai muridku, bahkan seorang kaisar bisa mati. Hahaha. Kaisar pasti mati. Bicaranya memang besar. Yang terakhir, yang membual di hadapanku, sudah lama mati dan jiwanya punah. Musnahkan. Hancur. Hah, kekuatan semut. Tiga napas, 3 kaisar tumbang. Lu Xuan jadi hebat. Tanya aku. Aku mana tahu. Si Lu Xuan ini pantas sembunyikan tingkat kultivasinya. Bahkan aku pun dia tipu. Sialan. Tak ada yang bisa melawan. Muridku, pulanglah kita. Gurumu lapar. Aku datang, Guru. Bukan, dia pergi begitu saja. Memangnya kenapa? Lalu gimana? Manfaatkan kesempatan ini. Hancurkan kuil Tian Luo. Lu Xuan menyebalkan. Sembunyikan kekuatan biar bisa bermalas-malasan. Dia sengaja sembunyikan tingkat kultivasinya. Sudah dengar? Di Sekte Dadau, muncul Kaisar Jubah Putih. 3 napas, 3 kaisar tumbang. Tinggal di puncak King Xuan. Aku tahu. Ji Fuyao dan Ye Chen, murid didikannya. Bukankah guru Ji Fuyao dan Ye Chen? Lu Xuan? Kaisar Jubah Putih itu Lu Xuan? Mana mungkin? Tidak mungkin. Katanya orang hebat itu hanya pinjam tubuh Lu Xuan untuk muncul. Omong kosong. Aku dan senior sekolah. Didik langsung guruku. Aku akan pergi menjelaskan pada mereka. Hai, kembali. Anak muda, kenapa begitu impulsif? Mereka bicara bagus kan? Awalnya aku khawatir. Setelah kejadian di gedung pemabuk dewa, kita terbongkar. Sembunyi. Oh iya. Lanjut memancing. Sebentar lagi aku susul. Kakak seniormu masih nunggu sup ikan buat sembuhin lukanya. Guru luar biasa. Ding,
Murid kedua host, Ye Chen, sedang rasakan jalan surgawi. Sedang sinkronisasi. Terima kasih, Guru. Memang jenius. Bahkan jalan aja bisa rasakan. Sudah bosan iri. Untungnya aku menang dengan santai. Hehe. Ding, murid pertama host, Ji Fuyao, merasakan keputusan membakar langit. Aduh, murid-murid begitu kompetitif. Sistem. Kapan terima murid ketiga? Gelar Kaisar Jubah Putih sudah tersebar luas. Aku masih Raja Suci kecil. Kalau bepergian, agak takut. Ding, host, segera ke Bayazo. Terima murid ketiga, Chen Changsheng. Benar-benar terjadi. Sistem. Buka panel Chen Changsheng. Nama, Chen Changsheng, laki-laki, tinggi, tidak diketahui, usia, penampilan, tidak diketahui. Semuanya tidak diketahui. Apakah dia masih manusia? Host, segera terima murid. Baik, baik. Aku pergi menerima murid.